Dia sedang duduk di pesawat, dan gadis ini masih memakai kacamata hitam. Saat pintu pesawat tertutup dan bersiap untuk lepas landas, dia mulai tertidur, dan karena terlalu mengantuk, dia tidak sengaja menjatuhkan kacamata hitamnya. Gadis kecil di sebelahnya melihat itu dan memungutnya. Kang Hazam menyadari ada yang tidak beres, dia tidak dapat menemukan kacamatanya tetapi melihat gadis kecil di sebelahnya memakainya. Dengan ekspresi keren, Kang Hazam tegang tetapi mencoba tersenyum dan meminta gadis kecil itu mengembalikan kacamatanya. Namun, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya menolak mengembalikannya. Setelah itu, wajah Kang Hazam menjadi gelap, tetapi bukan karena kesal pada gadis kecil itu, melainkan karena dia melihat sesuatu yang kotor. Dia ketakutan dan terjatuh ke lantai, lalu berusaha menenangkan diri dan bangkit. Namun sekarang dia baru menyadari bahwa di samping setiap penumpang ada bayangan hitam yang berputar-putar. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia dengan panik menggedor pintu dan menuntut untuk turun dari pesawat. Semua orang mengira dia gila dan harus diperingatkan jika dia terus seperti itu, mereka akan membawanya ke kantor polisi. Tetapi dia lebih suka dibawa ke kantor polisi daripada tinggal di sini. Pesawat terpaksa berhenti hanya karena ulahnya sendirian, tetapi ketika dia dibawa pergi, dia terus-menerus menekankan kepada semua orang untuk segera turun dari pesawat. Melihat Kang Hazam dibawa turun dari pesawat, gadis kecil itu sekarang memberikan kacamata itu kepada gadis lain, dan meminta gadis itu untuk mengembalikan kacamata itu kepada kakak perempuan yang tadi. Tuhan tahu betapa menyedihkannya hidup gadis itu. Sejak kecil, Kang Haram sudah berbeda dari orang biasa. Kenapa kamu punya mata seperti itu? Ketika dia berusia 3 tahun, ayahnya memberinya kacamata hitam. Kacamata hitam ini akan membantumu tidak melihat bayangan hitam lagi. Sejak saat itu, lemarinya penuh dengan berbagai jenis kacamata hitam yang telah dia kenakan dari kecil hingga dewasa. Namun, karena gadis kecil itu tidak sengaja mengambil kacamata Kang Haram, dia kembali bisa melihat bayangan hitam yang muncul memenuhi kabin pesawat. Meskipun dia sudah membuat keributan, pesawat tetap lepas landas sesuai jadwal. Dia tahu bahwa para penumpang di pesawat itu, termasuk awak pesawat, kemungkinan besar hanya akan pergi dan tidak akan kembali. Dan tidak lama kemudian, media benar-benar memberitakan tentang insiden jatuhnya pesawat. Kang Haram ditangkap sebagai tersangka tetapi Kang Haram mengatakan dia tidak melakukan apa-apa. Namun, polisi ingin tahu mengapa dia menangis dan menuntut untuk turun dari pesawat. Karena aku melihat bayangan-bayangan itu. Mataku bisa melihat hantu orang yang sudah meninggal. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak bayangan hitam. Mendengar Kang Haram berkata demikian, detektif Han Emyugan yang berada di luar baru tersadar. Saat bertemu secara tidak sengaja di kedai bubble tea sebelumnya, dia penasaran mengapa dia memakai kacamata hitam untuk bekerja. Manajer melihat itu akan memengaruhi citra toko, jadi dia mengambil kacamata hitam Kang Haram. Siapa sangka masih ada satu kacamata lagi di baliknya. Namun manajer tetap melepasnya, jadi dia terpaksa bertanya kepada pelanggan itu apa yang ingin dia beli. Namun dia sengaja ingin melihat apa yang dilihat matanya. Lihat lagi, aku akan menusuk matamu dengan garpu. Ingat baik-baik kalimat ini ya. Kang Hazam melirik dan tiba-tiba melihat bayangan hitam di belakang seorang pria. Meskipun ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang karena pria itu adalah mantan pacarnya. Bubble tea-nya sudah siap, tetapi dia menarik tangannya kembali. Tunggu 3 menit lagi lalu pergi. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tunggu 1 menit juga tidak apa-apa. Tolong tunggu 1 menit lagi lalu pergi. Dia melihat pacar barunya masih duduk di dalam mobil. Dia memarahinya, apa kamu mencoba mendekatiku lagi? Tapi Kang Haram tidak menjelaskan. Dia juga tidak sabar untuk tetap di sana. Tapi setelah dia melangkah keluar dari pintu dan baru 2 langkah, dia ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang dan terlempar ke udara. Semua orang bergegas keluar untuk melihat pemandangan mengerikan itu, tetapi Han Emyugang menemukan bahwa Kang Haram sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia sudah tahu hasil akhirnya. Saat itu dia hanya merasa gadis ini sedikit aneh, tetapi tidak tahu di mana keanehannya. Sekarang dia tahu mengapa dia bertingkah sangat aneh. Saat ini ada sekelompok orang yang berkelahi di kantor polisi, seorang wanita tidak sengaja menabrak Kang Haram. Namun karena tidak memakai kacamata, dia kembali melihat bayangan hitam. Detektif Han Emyugang di luar telah mengamati semua tindakannya. Bayangan hitam kematian, dia akan segera mati. Pria di sebelahnya juga melihat Han Emyugang bergumam, nanti dia juga akan memiliki peran yang sangat penting. Begitu Kang Haram keluar dari kantor polisi, dia berbalik dan memaki polisi sebagai orang tidak berguna. Suara klakson mobil tiba-tiba memotongnya, ternyata itu adalah detektif Han Emyugang. Bagaimana kalau saya antar saja agar tidak terlalu panas? Tak disangka, Kang Haram juga setuju untuk naik mobil dengan santai. Han Emyugang diam-diam berpikir dia hanya basa-basi, tetapi Kang Haram sudah siap,
hanya menunggu dia mengantarnya pulang. Han Emyugang pun diam menyalakan mesin. Dia tidak tahu bahwa perjalanan singkat ini akan menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ketika mereka melewati jembatan, Kang Haram tiba-tiba menurunkan kacamata hitamnya. Benar saja, ada bayangan hitam di belakang pemuda yang akan melompat dari jembatan. Dia memakai kacamatanya lagi dan bergumam, itu tidak ada hubungannya denganku. Semua orang menasihatinya untuk tidak melakukan hal bodoh, tetapi Han Emyugang berkata, jangan khawatir, dia tidak akan melompat. Dia datang ke sini beberapa kali sebulan, mungkin hanya untuk mempromosikan dirinya sendiri. Tapi kali ini dia akan benar-benar mati. Apa? Aku tidak tahu, itu tidak ada hubungannya denganku. Han Emyugang yang mendengarnya sedikit marah. Dia berbalik menatap pemuda itu lalu bergumam, tidak apa-apa. Kemarin ibu Kang Haram datang ke kantor polisi, dengan marah memarahi anak perempuannya yang gila itu pergi kemana, lalu bertanya, apakah kamu kambuh lagi kali ini? Jadi dia berpikir, mungkin kali ini dia kambuh sehingga berbicara sembarangan. Namun, ketika dia mengantar Kang Haram pulang, saat dia hendak pergi, dia berbalik dan menatapnya, membuatnya bingung. Tapi sebenarnya dia hanya melihat nomor telepon di mobil. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan naik ke lantai atas. Namun Han Emyugang yang sedang dalam perjalanan pulang menerima pesan dari orang tak dikenal. Saat dibuka, ternyata isinya pesan yang memaki dia polisi bodoh. Hanya gadis tadi yang berani memaki seperti itu. Dia mengira gadis itu sedang kesal jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Tapi dia tiba-tiba melihat pemuda yang tadi hendak melompat dari jembatan, tiba-tiba mengangkat tangan lalu menjatuhkan diri ke belakang. Sebelum semua orang sempat bereaksi, dia sudah jatuh ke sungai. Han Emyugang hampir gila. Dia tidak tahu kalau pemuda itu akan melakukan hal gila seperti itu karena jatuh ke sana berarti 10-1 untuk mati. Han Emyugang yang melihat itu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian pemuda itu diangkat, tapi sayangnya kali ini dia benar-benar sudah meninggal. Ibunya menangis histeris karena anaknya belum sempat menikah sudah meninggal. Han Emyugang tiba-tiba teringat gadis aneh itu. Gadis aneh itu memang sangat aneh. Pergi mandi saja harus memakai kacamata hitam, ekspresinya juga sangat senang. Meskipun dilihat orang lain dengan tatapan aneh, dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi malam itu Han Emyugang mabuk dan mencarinya, mengatakan pria di jembatan itu sudah meninggal. Kang Haram berkata, sudah kubilang, kan? Han Emyugang sangat menyesal. Jika saat itu dia mendengarkan Kang Haram, mungkin dia bisa menyelamatkan pemuda itu. Kang Haram menyuruhnya pulang, tapi dia malah menghalangi pintu rumah. Kang Haram berkata, kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan, lalu melepas kacamatanya. Dia menawarkan diri untuk bekerja sama dengannya, bersama-sama menyelamatkan orang-orang yang akan mati. Seperti pepatah, pembicara tidak sengaja, pendengar punya maksud. Keesokan harinya, dia melepas kacamatanya seolah-olah sudah mengambil keputusan. Dia pergi memotong poni yang menutupi matanya selama bertahun-tahun, tetapi tidak tahu bahwa dia telah mempercayai orang yang salah. Ini adalah pertama kalinya dia keluar tanpa kacamata. Dia melihat sekeliling untuk memeriksa dan tidak melihat bayangan hitam, jadi dia merasa tenang untuk melanjutkan. Namun baru 2 langkah, dia kembali melihat bayangan hitam di belakang ibu dan anak itu. Kang Haram ingin tahu penyebab kematian hantu itu, jadi dia menyentuhnya dan mengetahui bahwa wanita itu meninggal karena sakit. Dia menenangkan perasaannya karena tahu bahwa kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah hal yang lumrah, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun setelah melangkah keluar, dia melihat seorang pria gemuk dan pria gemuk itu akan mengubah nasib semua orang. Dia mengeluarkan setumpuk uang lalu mulai menghitung. Paman yang duduk di seberangnya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah itu dia mengatakan uang ini akan menjadi milik paman jika paman di sini bersamanya sepanjang pagi. Paman itu tertawa bertanya apa yang ingin dia lakukan lalu dengan suara keras mengusirnya. Setelah itu dia bahkan melemparkan uang ke wajahnya, dia tidak mudah tertipu begitu saja. Kang Haram diam-diam berpikir, berbuat baik tapi tidak dihargai, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Jika malaikat maut ingin mencari paman, aku juga tidak bisa menghentikannya. Tadi dia melewati seorang pria dan melihat bayangan hitam di belakangnya. Itu berarti tidak lama lagi dia akan meninggal. Untuk mengetahui mengapa dia meninggal, dia menyentuh bayangan hitam itu dan mengetahui bahwa paman itu akan meninggal dalam insiden yang tidak disengaja dan kematian itu juga sangat tragis. Jadi dia teringat Han Emyugang tadi malam mengatakan ingin bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di ambang kematian. Tetapi dia tidak tahu bahwa saat ini dia juga sedang pusing. Dia melemparkan sebuah foto kepada pacarnya. Setelah melihatnya, Yun Xuan terlihat sangat tegang. Han Emyugang bertanya apakah dari awal dia sudah berencana mendekatinya. Tetapi Yun Xuan tidak mengatakan apa-apa. Han Emyugang lalu berkata,
Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku akan menyelidikinya. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah mencapai batas kematiannya. Keesokan harinya, Han Emyugang pergi bekerja dan menerima telepon dari gadis aneh itu. Dia mengatakan bahwa dia setuju dengan idenya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di ambang kematian. Sekarang saya melihat seseorang akan mengalami sesuatu, cepat datang ke sini. Kang Haram belum sempat memberitahukan alamatnya, Han Emyugang sudah memotong perkataannya. Dia mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak bisa pergi, dan bahwa menyelamatkan orang itu hanya omongan saat mabuk. Hei, kamu! Jangan muncul di hadapanku lagi nanti. Hati-hati, aku akan mengambil sesuatu untuk mencungkil matamu. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, siapa sangka paman itu begitu tidak mengerti. Dia hendak pergi tapi teringat kematian paman itu. Lalu dia mulai sengaja membuat paman itu marah. Benar saja, paman itu sangat marah sampai ingin memukul orang, dan Kang Haram juga datang memberikan dirinya untuk dipukul. Paman itu kebingungan dan buru-buru kabur karena mengira bertemu orang gila. Tapi Kang Haram nekat menahan paman itu, namun dia didorong jatuh oleh paman itu. Setelah itu dia nekat membenturkan kepalanya ke meja. Paman itu tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melihat darah di dahinya, paman itu tidak bisa duduk diam lagi dan buru-buru memeluk barang-barangnya dan kabur. Han Emyugang baru saja berlari mendekat sudah tersandung, lalu keduanya terjatuh. Belum sempat bangkit, mereka sudah diinjak lagi oleh Kang Haram. Dia buru-buru menyuruh Han Emyugang menangkap paman itu. Jadi paman itu tiba-tiba ditangkap tanpa alasan. Han Emyugang bertanya, jika tidak ada yang lain, saya boleh pergi sekarang. Tapi Kang Haram berkata, semuanya belum berakhir. Melalui bayangan hitam itu, dia mengetahui bahwa paman itu dikendalikan oleh orang jahat. Orang itu meminta untuk memanggil seseorang, jika tidak dia akan membunuh paman ini. Dia bisa melihat orang yang dicari oleh orang itu, tapi sebelum dia menemukannya, penembak itu sudah menembak hatinya. Dia ingat orang yang memegang senjata itu memakai jam tangan dan seragam militer. Itu berarti meskipun paman itu selamat, akan ada orang lain yang harus menggantikannya. Meskipun Han Emyugang juga sangat sibuk, masalah ini lebih mendesak. Mereka mengikuti ingatannya ke tempat kejadian dan secara tidak sengaja melihat orang yang dicari oleh penculik itu. Mereka bersama-sama menemui gadis itu dengan pikiran untuk mencoba saja. Gadis itu mengatakan namanya adalah pacarnya dan Han Emyugang juga membenarkan bahwa pagi ini ada seorang tentara desertir. Untuk mengubah masa depan, mereka meminta gadis itu berinisiatif mengajak pacarnya bertemu, tetapi Han Emyugang tidak tahu nasibnya telah berubah arah. Di restoran, pria yang mengenakan pakaian aneh masuk ke dalam dan duduk di depan gadis itu. Han Emyugang tahu target sudah muncul, jadi dia minum seteguk teh dan memberi isyarat untuk memulai tindakan. Saat pria itu bertanya apakah pacarnya tidak bisa berpisah dengannya, Han Emyugang mendekat berpura-pura bertanya jam berapa kepada mereka. Orang itu sedang mengangkat tangannya untuk melihat jam. Kemudian Han Emyugang menarik tangannya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah agar Kang Haram mengenali orang itu. Dia sedikit tegang karena baru menerima tugas, belum genap sebulan, jadi dia harus berlatih beberapa kali baru bisa dengan cepat memborgol orang itu. Pria itu terkejut karena tidak ada yang tahu dia diam-diam kabur ke sini. Setelah itu dia baru tahu bahwa pacarnya telah melaporkan ke polisi, dan tentu saja dia ditangkap dengan tuduhan desersi. Ini adalah pertama kalinya Kang Haram mengetahui betapa bahagianya menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain. Paman yang seharusnya mati sia-sia sudah dikurung di kantor polisi. Dia tiba-tiba mendengar suara telepon berdering, jadi dia buru-buru meminta polisi untuk membantunya menjawab, dan hal ini telah mengubah nasib Han Emyugang. Tidak lama kemudian, Kang Haram datang ke kantor polisi mencari Han Emyugang tetapi tidak menemukannya. Dia hendak duduk menunggu Han Emyugang, tiba-tiba dia melihat sebuah foto di mana kalung yang Han Emyugang kenakan adalah benda yang dia berikan kepada tetangga laki-lakinya saat masih kecil. Pantas saja saat pertama kali bertemu dia merasa akrab. Tak disangka, tetangga laki-laki saat kecil sekarang telah menjadi detektif kriminal. Dia bahkan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Setelah itu, tentara desertir itu dibebaskan. Kang Haram merasa sedikit aneh. Dalam ingatannya, orang itu memakai jam tangan di tangan kanan, tetapi orang ini memakainya di tangan kiri. Dia buru-buru bertanya kepada polisi, di mana senjatanya? Siapa sangka dia tidak punya senjata. Mendengar itu, Kang Haram bergumam, mungkinkah aku salah? Saat itu semua orang mulai ribut karena TV memberitakan tentang seorang tentara desersi yang menyandera. Ini adalah adegan yang sudah dia duga, tetapi sanderanya telah berubah menjadi Han Emyugang. Paman di belakang mengatakan Han Emyugang telah menjemput ibunya untuknya. Ternyata tadi paman itu menerima telepon dari panti jompo, meminta dia menjemput ibunya yang pikun.
dan panti jompo itu terletak di lantai 2 pusat perbelanjaan. Mengingat Kang Haram mengatakan paman ini akan mati karena disandera, Han M. Yugang pun menggantikannya. Itu berarti nasib paman itu telah berubah menjadi Han M. Yugang. Kang Haram menggelengkan kepala karena dia sudah tahu hasilnya. Benar saja, penembak jitu itu menembak 1 peluru 2 nyawa. Kang Haram ketakutan sampai kakinya lemas. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena suka mencampuri urusan orang lain. Jika bukan karena dia, Han M. Yugang tidak akan mati. Setelah itu dia buru-buru pulang ke rumah bergumam, "Aku bersalah, aku orang sial. Aku harus menyusul Han M. Yugang." Lalu dia melepas tali sepatunya, berniat mengakhiri hidupnya. Han M. Yugang masih di rumah sakit. Pacar perempuannya yang seorang dokter menerima pemberitahuan dan buru-buru datang. Ketika melihat pacarnya terbaring di sana, dia ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian dia tenang kembali, dengan cepat memberikan pertolongan pertama kepada pacarnya, namun Han M. Yugang tetap mengembuskan napas terakhirnya. Melihat monitor detak jantung, Yun Xuan duduk tersungkur di tanah. Mengetahui kali ini Han M. Yugang tidak bisa hidup, Kang Haram pun bertekad mencari mati. Dia menendang kursi, seluruh tubuhnya berayun di udara. Saat mencekik dirinya sendiri, dia tiba-tiba mendengar kabar bahwa sandera Han M. Yugang masih belum meninggal. Tapi dia sedang berusaha menyusul Han M. Yugang. Sekarang dia sedang menggantung diri di kamar kosnya. Dia tidak ingin mati lagi tapi tidak tahu harus memanggil siapa untuk menyelamatkannya. Tapi masalahnya, bukankah Han M. Yugang sudah meninggal di tempat? Dokter juga sudah memastikan waktu kematian Han M. Yugang. Jenazahnya juga sudah dibawa ke kamar mayat. Tapi kemunculan seorang dokter bermasker telah mengubah keadaan. Dia datang mencari mayat Han M. Yugang yang sudah kaku, lalu mengeluarkan pisau berniat mengambil peluru dari kepalanya. Namun saat dia mulai, Han M. Yugang tiba-tiba sadar lalu bangkit duduk. Meregangkan tubuh membuat orang itu ketakutan sampai buang air kecil. Namun dia cepat-cepat lari. Benar-benar manusia pengecut. Ibu di sana masih menangis. Tidak mungkin, Han M. Yugangku tidak mungkin mati seperti itu. Di mana anakku? Aku ingin bertemu anakku. Dokter buru-buru berlari keluar. Han M. Yugang masih hidup. Saya baru saja bertemu dia di koridor. Ibu itu buru-buru berlari datang. Tetapi karena tidak menemukan Han M. Yugang, mereka harus memeriksa kamera. Ternyata Han M. Yugang masih dalam keadaan baik-baik saja. Para dokter semua terkejut. Kang Haram di sana masih tergantung di udara, tetapi teleponnya terus berdering. Dia tidak bisa menjawabnya. Peneleponnya adalah pria yang berdiri di depan rumahnya, tetapi meskipun dia menelepon berkali-kali, tidak ada respons dari dalam. Dia berpikir tidak ada orang di dalam rumah, jadi dia bersiap untuk pergi, ketika anjingnya mulai menggonggong ke dalam rumah. Menyadari ada sesuatu yang salah, pria itu buru-buru masuk ke dalam rumah. Beruntung dia berhasil menyelamatkan Kang Haram yang hampir mati. Dia dijilat anjing berkali-kali baru sadar. Ada apa dengan anjing ini? Jorok sekali. Saat itu dia baru menyadari ada orang lain di rumahnya, jadi dia buru-buru meraih bajunya dan bertanya apakah dia menyelinap ke rumah untuk mencuri barang. Dia buru-buru berkata, "Kalau tidak ada aku, kamu pasti sudah mati." Sekarang Kang Haram baru sadar. Setelah itu pria itu memperkenalkan diri, "Nama saya Oh Mensu. Ayah ingin saya hidup 100 tahun jadi dia memberi saya nama itu. Dan anjing itu adalah anjing penyelamatnya. Meskipun kamu tidak mengenalku, aku pernah bertemu denganmu saat kamu ditangkap karena dianggap sebagai tersangka di kantor polisi. Kamu bilang kamu bisa melihat hantu kematian, dan saat itu kebetulan aku juga ada di sampingmu. Aku percaya apa yang kamu katakan jadi aku mengambil nomor telepon dan alamatmu, lalu datang mencarimu untuk memintamu melihat apakah ada bayangan hitam di tubuhku dan anjing ini." Tapi Kang Haram hanya bertanya, "Apakah kamu punya mobil?" Dia hanya ingin tahu kondisi Han M. Yugang sekarang. Kemudian dia kebetulan melihat Han M. Yugang di pinggir jalan jadi dia buru-buru menyuruh Mensu menghentikan mobil. Dia hendak turun dari mobil tapi ditahan oleh Mensu, yang bertanya apakah dia melihat bayangan hitam pada mereka. Kang Haram mendengar itu lalu berkata, "Untuk saat ini tidak ada masalah. Kalau tidak mau ada bayangan hitam, pulanglah dan mandi sampai bersih." "Hei, kamu serius tidak?" Sekarang Kang Haram hanya peduli pada Han M. Yugang dan tidak tahu bahwa Han M. Yugang sekarang bukan lagi Han M. Yugang yang dulu. Dia juga bukan lagi tetangga masa kecilnya. Han M. Yugang baru saja terbangun sudah menarik tangan dokter dan meletakkannya di dadanya. Kenapa terus berdebar kencang begini? Pacar perempuannya yang seorang dokter mengira Han M. Yugang masih mencintainya. Tetapi dia justru berpikir ada yang salah dengan tubuhnya lalu melambaikan tangan mengusir dokter itu pergi. Yun Xuan tidak mengerti mengapa setelah sadar, pacarnya bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda. Kenyataannya memang begitu.
Tadi malam Kang Hara menemukannya dan meminta maaf karena telah mencampuri urusan orang lain sehingga membuatnya dalam bahaya, tetapi dia malah mengusirnya dengan dingin. Melihat gelang yang dilemparnya, Kang Hara bertekad. Melihat dokter tidak ada, dia diam-diam mendekati ranjang Han M Yugang lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengamati wajahnya. Sekarang dia bisa yakin dia adalah orang yang dicarinya. Dia masih ingat tahun itu dia menangis dan dia berjanji akan melindunginya seumur hidup. Dia bahkan bilang dia hanya menyukainya dan mereka mengikat janji. Dia memberinya gelang buatan sendiri berharap dia tidak melupakannya meskipun dia pergi ke luar negeri. Tapi kali ini dia pergi selama 15 tahun. Untungnya, takdir mereka belum berakhir. Akhirnya Tuhan mempertemukan mereka kembali. Kang Haram kembali memakaikan gelang itu padanya, tetapi Han M Yugang tiba-tiba mendorongnya ke bawah. "Kamu siapa?" "Kak, ini aku." Kepala Han M Yugang tiba-tiba sakit seolah ingin pecah. Tapi Kang Haram masih berusaha menjelaskan, "Dulu kita sudah berjanji. Aku Kang Haram, kamu boleh melupakan siapa saja tapi jangan lupakan aku. Aku Kang Haram. Pergi. Kamu membuatku sangat kecewa." Kang Haram marah tidak ingin berada di sana lagi, tetapi sesampainya di rumah dia panik menemukan rumahnya berantakan. Dia berteriak bertanya apa yang dia cari. Akhirnya dia menemukannya. Kang Haram menyerbu untuk merebutnya kembali tetapi didorong. Dia berkata dia hanya meminjamnya. Kang Haram pun menggunakan trik terakhir, "Anda tahu mata saya seperti apa kan?" Tetapi dia tidak peduli. "Jika Anda membawa uang ini keluar dari sini, belum sampai 10 langkah Anda akan mati." Setelah mengatakan itu, dia mulai menunjukkan kemampuannya. Hanya dengan melihatnya, pria itu tahu mungkin dia telah melihat sesuatu, tetapi dia tetap bersikeras menyuruhnya untuk tidak berpura-pura karena dia tidak percaya. Sekarang di matanya hanya ada uang. Kang Haram putus asa, entah mengapa ibuku bisa menemukan orang seperti dia. Aku lebih baik tidak punya ayah tiri seperti itu. Keesokan harinya dia memakai kacamata lalu menyikat gigi, tetapi semakin menyikat semakin kesal. Mengapa aku harus menderita? Dibully ayah tiri sudah cukup, tetapi mengapa bahkan Kak Han M Yugang tidak peduli padaku? Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Han M Yugang masih di rumah sakit mencari sesuatu. Setelah itu dia menemukan bola kristal di saku bajunya, dan benda ini baginya lebih berharga dari nyawa. Setelah itu dia memakai pakaiannya dengan rapi lalu mengenakan sepatu. Melihat tidak ada siapa-siapa di sekitar, dia masuk ke dalam lemari es, berniat melakukan sesuatu, dan tepat pada saat ini Han M Yugang melihat ada orang datang jadi dia menutup lemari es. Dia berniat keluar mencari kesempatan lain tapi Kang Haram terus mengikutinya. Setelah itu dia melihat sebuah bus datang lalu berlari cepat naik bus. Dia tidak peduli Kang Haram baru saja berhasil naik bus. Dia buru-buru memerintahkan sopir untuk melaju. Tapi sopir itu menyuruhnya membayar ongkos dulu. Saat mereka berbicara, Kang Haram sudah sempat naik bus. Dia bahkan sekalian membayar ongkos Han M Yugang. Han M Yugang melihat itu hendak kabur tapi pintu bus sudah tertutup. Kang Haram tidak menyangka setelah naik bus pun dia tetap tidak mau diam. Lihat, ada seorang nenek baru saja naik bus lalu berdesakan ke tempat Han M Yugang. Dia mengerti maksud nenek itu tetapi berkata, "Jangan khawatir, Anda tidak akan mati." Nenek itu melirik lalu berkata, "Anak muda zaman sekarang memang tidak punya sopan santun." Tapi dia malah mencela orang-orang zaman sekarang, benar-benar tidak tahu diri. Sudah tua tapi tidak tahu etika. Anak nakal sialan ini, kamu tidak punya orang tua ya? Kalau tidak punya, kenapa? Nenek itu saking marahnya sampai melemparkan tas barang ke Han M Yugang, tetapi malah ditepisnya dan mengenai Kang Haram. Melihat dia terjatuh, Han M Yugang memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari bus. Dia sangat tidak sabar karena ada hal penting yang harus dilakukan. Agar cepat, dia menggunakan kemampuan teleportasi karena dia yakin orang yang dicarinya akan datang ke sini. Kang Hazam duduk memeluk pohon di depan gerbang sekolah menunggu kelinci. Tetapi wanita yang lewat tidak berani menatap matanya, dan pria yang lewat menatapnya dengan pandangan jijik. Awalnya dia hanya berpikir itu karena dia tidak berpakaian dengan baik, tetapi saat ada mobil dengan iklan, model lewat dan Kang Hazam tiba-tiba berpikir bahwa dia harus merapikan dirinya agar terlihat tampan. Karyawan mulai memujinya tanpa henti, memuji dia memiliki tubuh yang indah seperti gantungan baju, yang membuat Kang Hazam senang mendengarnya sehingga dia menanyakan harga produk. Karyawan menghitung di kalkulator 2.370.000 won. Kang Hazam dengan santai mengeluarkan uangnya dan mengatakan kepada karyawan bahwa tidak perlu kembalian. Namun, setelah menerima uang, kasir menjadi pucat karena Kang Hazam tidak tahu bahwa uang dari akhirat tidak dapat digunakan di dunia manusia. Dia bahkan berbalik dan bertanya kepada karyawan, membuat semua orang ingin bertanya apakah dia waras. Dalam situasi berbahaya,
Kang Hazam menarik tirai lagi. Para karyawan diam-diam berpikir bahwa pria ini baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Tetapi mereka menunggu lama dan tidak melihat pelanggan keluar, jadi dia harus mengintip ke dalam. Siapa sangka pelanggan itu telah menghilang entah kapan. Segera setelah itu, Kang Hazam keluar dari kamar mandi wanita, tetapi masih dengan tenang mempelajari pakaiannya. Kedua gadis itu berteriak, mengejutkannya, tetapi dia tidak bisa disalahkan. Sejak mengingat, dia adalah utusan neraka dengan darah murni. Tugasnya adalah menemukan orang yang akan meninggal melalui bola kristal dan membawa jiwa mereka ke neraka. Mereka dapat melintasi ruang melalui pintu, dan tentu saja, manusia tidak dapat melihat mereka. Namun suatu hari, seorang rekan kerja tiba-tiba datang mencarinya karena menemukan bola misi Yesus Jong, dan bola nomor black itu memang miliknya. Ini berarti Yesus Jong telah melarikan diri, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri ke dunia manusia adalah dengan merasuki tubuh orang yang sudah meninggal. Jika dalam kelompok 2 orang, satu orang melakukan kesalahan, yang lain juga akan terlibat jika terdeteksi oleh pengawas. Mereka akan diubah menjadi anjing di gerbang neraka. Mendengar itu, Black tidak berani menunda, dia harus segera menemukan Jesudong. Kebetulan dia bertemu Kang Hazam yang ditembak mati. Jika ada orang yang meninggal, tentu saja malaikat maut harus bekerja. Dia mengeluarkan bola kristal dan melihat gambar Kang Hazam di dalamnya. Ini berarti sudah waktunya bagi Kang Hazam untuk pergi. Black tahu dia adalah seorang polisi, jadi tiba-tiba muncul ide berani. Jika dia ingin menangkap Jesudong kembali, dia juga harus menggunakan tubuh manusia. Segera setelah Kang Hazam menghembuskan napas terakhir, Black segera mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Setelah menjadi manusia, dia segera pergi menemui kedua rekan malaikat mautnya. Namun, karena berbicara terlalu belak-belakan, mereka menjadi kesal dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Tepat ketika Kang Hazam sakit perut dan harus memanggil taksi ke rumah sakit, dia melihat 2 bayangan hitam di samping Kang Hazam. Dia khawatir Kang Hazam dalam bahaya, jadi dia buru-buru menyuruh sopir menghentikan mobil. Tiba-tiba sebuah sepeda melaju kencang dan mendorong Kang Hazam jatuh dari jembatan, menyebabkan bola kristal Black Lancer jatuh, jadi dia buru-buru berlari untuk mengambilnya. Ketika Kang Hazam melihatnya berlari ke tengah jalan, dia mengingatkannya untuk berhati-hati. Di dalam bola kristal muncul kembali gambar Kang Hazam. Kang Hazam tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama bertemu orang ini. Saat itu dia sedang dalam misi. Target utamanya adalah pria di dalam mobil karena umurnya sudah habis. Tetapi dia tidak tahu apa-apa jadi dia dengan polosnya pergi membeli kopi untuk pacarnya. Tapi lucunya, penjual kopi itu adalah mantan pacarnya. Gadis itu menutupi wajahnya bukan karena malu dengan mantan pacarnya, tetapi karena dia melihat bayangan di belakang pria itu. Saat itu dia sudah memperhatikan gadis itu dan merasa ada yang salah dengan tatapannya. Benar saja, gadis itu menyuruh pria itu menunggu sebentar agar misi berjalan lancar. Jack hendak mengirim pria itu pergi, tetapi siapa sangka Kang Hazam menyentuhnya dan menyuruh pria itu menunggu 3 menit lagi sebelum pergi. Saat itu dia merasa sangat bingung, tetapi syukurlah pria itu tidak mendengarkan gadis itu. Maka begitu keluar pintu, dia langsung tewas, dan Kang Hazam sudah menduga akan terjadi hal buruk. Dia pikir masalahnya sudah selesai, jadi dia tidak peduli. Tapi sekarang, gambarnya muncul lagi di bola kristal, yang berarti misi selanjutnya adalah membawa jiwa gadis ini ke neraka. Tapi sekarang dia berpikir mungkin gadis ini bisa membantunya. Jadi dia menutup bola kristal. Segera setelah itu, sebuah mobil melaju lurus ke arahnya. Melihat itu, Kang Hazam buru-buru berlari untuk menyelamatkan, tetapi dia sendiri pingsan. Melihat misi adalah membawa jiwa gadis itu pergi, Black mengambil keputusan. Dia akan membawa Kang Hazam pulang karena dia belum menemukan Yesus Dong. Jadi, dia tidak bisa membawa jiwa Kang Hazam ke neraka. Melihat tali yang tergantung di kamarnya, dia tahu hidup gadis itu tidak mudah. Jadi dia memutuskan untuk segera menemukan orang itu untuk membantu Kang Hazam keluar dari penderitaan dunia manusia. Suatu hari, Black datang ke sekolah mencari Yesus Dong karena dia yakin dia akan datang ke sini untuk mencari adik perempuannya. Dia tiba-tiba melihat seorang siswa bertingkah aneh. Siswa ini seharusnya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa hidup kembali sekarang? Dia buru-buru menarik seorang siswa dan bertanya, "Anak itu sudah meninggal, bagaimana Anda tahu?" Dulu dia melompat dari gedung karena nilainya turun. Syukurlah dia menabrak pohon jadi dia masih hidup. Black tidak bisa tidak mencurigai Yesus Dong telah merasuki tubuh anak laki-laki itu. Kang Hazam di sisi lain telah menemukan pekerjaan baru yaitu menjual asuransi. Dia memanfaatkan kemampuannya untuk melihat apakah orang ini aman. Pelanggan berikutnya adalah putri seorang pengusaha, jadi dia datang ke sekolah untuk menyelidiki, dan kebetulan Kang Hazam juga ada di sana.
Setelah itu, keduanya terkejut saat melihat satu sama lain. Kenapa? Kenapa kamu di sini juga? Kang Hazam melihat ke dalam ruang kelas dan melihat bayangan hitam di dalam seorang siswa laki-laki. Kang Hazam mendengar gumamannya dan pergi bertanya apa yang dia katakan. Kang Hazam mengatakan dia tahu tetapi masih bertanya. Dia tahu persis bahwa saya bisa melihat bayangan kematian, jadi mengapa berpura-pura? Tetapi Kang Hazam tidak tahu bahwa orang di depannya bukan lagi Kang Hazam yang dia kenal, melainkan seorang malaikat maut. Sekarang Black baru teringat insiden truk itu. Tetaplah di sini 3 menit lalu pergi, kata apa? Biarkan saya pergi sebentar saja. Sekarang dia percaya Kang Hazam bisa melihat bayangan kematian. Dia ingin memanfaatkan mata Kang Hazam untuk membantunya menemukan jiwa Jesudong. Dia mendorong leher Kang Hazam dan bertanya padanya, di siswa mana kamu melihat bayangan itu? Siswa laki-laki yang duduk di dekat jendela. Setelah itu Kang Hazam menodongkan pistol ke kepala anak itu. Dia ingin memaksa jiwa Jesudong keluar sendiri, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini bukan yang dia cari. Jiwa itu memohon agar Black mengampuninya. Melihat Black tidak peduli, dia mengancamnya, aku dengar kau sedang dalam perjalanan melarikan diri. Jika kau menangkapku, aku akan membocorkanmu. Kalau mau tangkap, tangkap saja. Sebagai malaikat maut, bagaimana bisa kau membiarkan jiwa biasa mengancammu? Dia berpura-pura sakit perut, menyuruh anak itu segera masuk kembali ke tubuh siswa itu. Ketika siswa itu hendak pergi, dia mencengkeram kerah bajunya karena dia tahu jika jiwa merasuki tubuh orang lain dan meninggal untuk kedua kalinya, jiwa itu akan melupakan segalanya. Dengan begitu, kau tidak akan ingat siapa aku lagi. Gadis itu dengan lembut menepuk anak itu dan tiba-tiba sebuah ilusi muncul. Dia melihat dengan jelas gambar anak laki-laki itu terkunci di dalam koper dan kemudian melihatnya dikubur hidup-hidup. Di tangan pembunuh ada perban putih yang di atasnya tercetak tanda, ini adalah Kang Hazam, orang yang bisa melihat bayangan kematian barusan. Kang Hazam memegang kontrak asuransi klien VIP, lalu menggunakan mata istimewanya untuk melindungi klien yang tidak memiliki bayangan hitam, artinya baik-baik saja. Setelah itu dia masuk ke toko serba ada untuk membeli air. Saat hendak membayar, dia berbalik dan secara tidak sengaja melihat seorang anak laki-laki sedang makan sesuatu. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat orang tua anak itu, jadi dia bertanya, ibumu pergi kemana? Tetapi tingkah laku anak itu sedikit tidak normal. Pemilik toko mendengar suara dan mendekat, ada apa? Kang Hazam bertanya, anak laki-laki ini tidak tinggal di area Anda. Bukan. Kang Hazam tiba-tiba menyadari bahwa anak itu mungkin tersesat, jadi dia bertanya dengan prihatin, di mana rumahmu? Lalu anak itu menuntun Kang Hazam keluar. Kamu tidak tahu di mana rumahmu? Apa? Eung Hui? Nama gedung tempatmu tinggal Eung Hui? Apartemen Eung Hui. Dan Kang Hazam juga tidak tahu harus berbuat apa dengan anak laki-laki ini. Orang lain yang tidak tahu mungkin akan mengira dia menindas anak itu, jadi Kang Hazam hanya bisa membawa anak itu ke kantor polisi. Melihat anak itu tidak memakai kaos kaki, dia dengan baik hati memberikan kaos kakinya sendiri kepada anak itu. Tidak lama kemudian, polisi menemukan cara untuk menghubungi ayah anak itu dan memberitahu Kang Hazam. Hazam, ayah anak itu, akan segera datang. Saat ini anak itu tiba-tiba ingin buang air kecil tetapi saat berjalan, air terjun sudah menyembur. Kang Hazam harus melepaskan celana anak itu untuk dicuci tetapi setelah kembali ke tempat anak itu, tangannya menyentuh bayangan hitam di tubuh anak itu sehingga muncul adegan di awal. Tidak lama kemudian ayah anak itu tiba. Ketika sang ayah hendak memeluk anaknya, Kang Hazam tiba-tiba mendorongnya pergi, membuat ayah anak itu bingung sampai dia mendengar polisi mengatakan bahwa Kang Hazam adalah orang yang menemukan putranya. Kang Hazam dengan marah menyalahkan pasangan itu karena tidak tahu cara merawat anak. Pasangan itu membungkuk dan terus-menerus meminta maaf. Polisi mengatakan anak ini juga sering melarikan diri untuk bermain sehingga Kang Hazam baru mengubah pandangannya tentang orang tua anak itu. Setelah itu, sang ayah memeluk putranya dan seluruh keluarga pergi dari sana. Kang Hazam juga hendak berdiri ketika dia melihat dompet jatuh di tanah, jadi dia buru-buru mengambilnya untuk melihat. Ternyata dompet ini milik ayah anak laki-laki tadi. Kang Hazam buru-buru berlari memanggil mereka kembali untuk mengembalikan dompet. Setelah itu dia dengan ramah berpesan agar mereka tidak membiarkan anak itu tersesat lagi, harus mengawasinya agar anak itu tetap di rumah. Pasangan itu juga merasa bingung dengan pesanannya, singkatnya, anak itu harus tetap di rumah. Orang tua anak itu merasa aneh, tetapi hanya menundukkan kepala menerima niat baik. Setelah mereka berbalik, Kang Hazam masih berdiri diam menatap bayangan hitam anak itu dan tidak bisa tenang. Suatu pagi Kang Hazam bangun pagi dan berlari ke depan pintu rumah anak itu, berniat mencegah pembunuhnya. Melihat ayah anak itu meninggalkan rumah untuk bekerja, tak lama kemudian dia menemukan ada seorang pria asing datang. Ternyata dia adalah guru anak itu.
Karena anak itu sudah beberapa hari tidak masuk kelas, guru itu datang untuk bertanya kabar. Mengetahui dia adalah guru anak itu, Kang Hazam buru-buru bertanya apakah dia melihat ada orang yang tangannya diperban. Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, seorang pria bersepeda sialnya menginjak kulit pisang. Guru itu terluka karena menyelamatkan Kang Hazam dan luka itu kebetulan juga ada di tangannya. Setelah sampai di rumah sakit, melihat perban di tangannya terasa familiar, jadi Kang Hazam menjadi curiga dan mengikutinya untuk menyelidiki. Dia berpikir bahwa pria itu adalah pelakunya, tetapi tidak ada jejak di perban. Apa yang harus dilakukan? Black menemukan Kang Hazam melalui pelacak. Dia ingin menggunakan mata yin yang Kang Hazam untuk membantunya menemukan seseorang. Pada saat itu, dia melihat seorang anak laki-laki keluar dari pintu dan diikuti oleh 2 malaikat maut. Jiwa anak laki-laki itu hanya perlu mengikuti malaikat maut untuk menghentikan Kang Hazam. Kang Hazam mengikuti guru itu ke sekolah dan melihat dia sangat ramah dengan siswa, yang membuat Kang Hazam tidak bisa tidak berpikir bahwa dia terlalu curiga. Dia hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti, biarkan saya mencapnya untuk Anda. Mendengar suara cap, Kang Hazam mulai khawatir. Dan pemandangan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Guru itu tanpa sengaja menjatuhkan cap. Seorang siswa nakal mengambilnya dan mengecapnya pada perban di tangan guru itu. Sekarang Kang Hazam bisa yakin bahwa dia adalah pembunuh yang akan membunuh anak itu. Jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk merekam wajah guru itu. Black di sisi lain mengikuti anak laki-laki itu ke kompleks perumahan. Anak itu tidak masuk tetapi berpegangan pada pipa dan memanjat tinggi. Guru itu melihat melalui kamera, melihat anak itu menyelinap ke dalam rumahnya. Takut rahasianya terbongkar, jadi dia buru-buru lari pulang. Kang Hazam melihat guru itu keluar dan juga dengan cepat mengikutinya, memanggil bosnya untuk menyelidiki identitas pria itu. Dia pernah ditangkap karena pedofilia dan merekam film porno anak-anak di Paris. Ketika Kang Hazam mendengar itu, dia terkejut dan buru-buru mengikutinya, tetapi ketika dia sampai di persimpangan jalan, karena tidak melihat jalan, dia hampir tertabrak mobil. Dia terus-menerus meminta maaf kepada pengemudi. Tetapi ketika Kang Hazam berbalik untuk melanjutkan, guru itu telah menghilang tanpa jejak. Dia harus naik ke atap untuk melihat lebih luas. Akhirnya dia melihatnya menarik koper keluar dari apartemen. Kang Hazam buru-buru memanggil ayah anak itu dan mengetahui bahwa anak itu tidak ada di rumah dan sang ayah sedang mencarinya. Kang Hazam menegaskan bahwa anak itu ada di dalam koper guru. Namun, ketika dia meletakkan koper ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi, Kang Hazam menyerbu dan menghalangi mobilnya. Kemudian dia mencengkeram kepalanya dan menuntut agar dia membuka bagasi. Dia mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga untuk mendorong Kang Hazam jatuh. Tetapi ketika dia menginjak gas, Kang Hazam dengan berani memanjat atap mobil, memaksanya untuk menghentikan mobil. Tentu saja dia tidak mau menyerah. Dia terus menginjak gas lalu mengerem mendadak sampai Kang Hazam jatuh ke tanah karena inersia. Di sisi lain, ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Kang Hazam sudah berlari untuk berdebat dengannya. Jendela menjepit tangan Kang Hazam, lalu dia menarik seluruh tubuh gadis itu mengikuti mobil. Dia berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi mengapa dia harus mendengarkannya? Karena Kang Hazam telah menemukan rahasia besarnya. Jadi, dia menyeretnya seperti itu untuk sementara waktu. Saat ini, Black muncul dan melangkah maju, mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi bagian depan mobil sehingga seluruh mobil terpental. Guru yang duduk di dalam mobil tidak bisa menahan rasa paniknya. Tindakan Black semakin membuatnya ketakutan. Dia melangkah maju di depannya dengan aura yang penuh kekuatan. Guru itu belum sempat keluar dari mobil, tetapi Black sudah menariknya keluar. Dia mengayunkan tangannya dan memukul wajahnya beberapa kali, lalu membenturkan kepalanya ke sisi mobil. Selanjutnya adalah pukulan-pukulan baja yang membuat pria itu harus buru-buru meminta ampun. Black mendorongnya ke tanah. Melihatnya berjuang, dia mengangkat kakinya dan menambahkan tendangan lagi yang membuatnya pingsan. Kang Hazam buru-buru pergi ke belakang dan membuka bagasi mobil. Ketika dia membuka koper, dia tidak menyangka di dalamnya ada seorang gadis kecil. Keduanya sama-sama bingung. Ternyata tadi anak laki-laki itu menyelinap ke rumah guru, ingin mengajak gadis kecil itu melarikan diri. Tetapi ketika dia menyuruh gadis kecil itu mengikutinya turun, karena gadis itu terlalu takut, dia sedikit ragu. Tepat ketika guru itu kembali, dia buru-buru menarik gadis kecil itu. Anak laki-laki itu takut sampai jatuh dari lantai tinggi. Insiden itu dengan cepat menarik perhatian penduduk sekitar. Pria itu melihat itu dan hendak membuat gadis kecil itu pingsan, tetapi siapa sangka gadis kecil itu melawan dan menggigit balik. Dia dengan marah mendorong gadis kecil itu, tetapi secara tidak sengaja membenturkan kepala gadis kecil itu ke kusen pintu. Melihat gadis kecil itu terbaring tak bergerak dan pingsan, dia berpikir bahwa dia tidak sengaja membunuhnya, jadi dia memasukkan mayatnya ke dalam koper. Anak laki-laki di sisi lain mendapatkan mobil darurat, diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit tepat waktu.
Black berdiri di sana dan menyaksikan semuanya. Setelah itu, gadis kecil itu juga dibawa ke rumah sakit. Syukurlah tidak terlalu serius. Gadis kecil itu tidak memiliki orang tua, hanya neneknya yang sakit otak sehingga tidak nyaman untuk datang merawatnya. Guru mesum itu telah ditangkap polisi dan dia diadili. Black berpikir masalah ini sudah selesai, jadi dia buru-buru menarik tangan Kang Hazam, menyuruhnya pergi mencari jiwa bersamanya. Ah, sakit. Black mengira Kang Hazam hanya berpura-pura sakit. Apakah saya seorang penjahat? Tidak ada siswa laki-laki yang memegang tangan siswa perempuan seperti Anda. Saya sedang membutuhkan bantuan, jadi dia menahan diri dan mendengarkan omelan itu, tetapi Kang Hazam berkata dia ingin pergi ke rumah anak laki-laki itu. Kenapa? Dia bilang dia ingin memastikan apakah bayangan di tubuh anak itu sudah hilang. Setelah pelakunya tertangkap, tentu saja bayangan itu tidak ada lagi, tetapi Black juga tidak punya cara lain. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekeras kepalaan Kang Hazam. Ketika dia melihat tidak ada lagi bayangan hitam di belakang anak itu, Kang Hazam baru bisa bernapas lega, tetapi dia tidak tahu bahwa ini bukan anak yang dia selamatkan, karena anak yang harus dia selamatkan sudah meninggal. Karena tadi malam sang ayah yang membenci putranya yang bodoh, dengan dingin membunuh anaknya. Orang yang ditargetkan malaikat maut pasti akan mati. Kang Hazam pergi melihat klien VIP perusahaan asuransi, tidak melihat bayangan hitam apapun, tetapi orang itu sayangnya meninggal. Dalam kecelakaan lalu lintas saat kecil, Kang Hazam pernah melihat bayangan malaikat maut, dan saat dewasa dia menjadi karyawan asuransi yang hebat. Kang Hazam sudah memastikan tidak ada bayangan hitam di belakang klien, tetapi klien itu secara tidak sengaja meninggal dalam kecelakaan. Ternyata beberapa hari yang lalu pria itu datang ke rumah korban untuk menyelidiki. Ketika dia melihat foto masa kecil korban, malaikat maut tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata saat muda dia mengenal korban. Gadis itu menderita penyakit saraf tetapi harus bekerja paruh waktu di hotel untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah pulang, dia mengambil foto untuk dibandingkan. Dalam video, pria yang memakai jam tangan itu melakukan transaksi dengan gadis itu. Setelah itu dia menemukan buku catatan investigasi ayah Kang Hazam sebelumnya dan melihat informasi bahwa gadis itu telah melakukan transaksi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa berita ini akan membawanya pada kematian. Keesokan harinya, kepala departemen datang ke kantor direktur perusahaan karena dia ingat 15 tahun yang lalu, orang ini memakai jam tangan yang sama dengan yang ada di video. Dia mengangkat lengan bajunya untuk melihat tetapi tidak menemukan jam tangan itu. Jelas dia ingat jam tangan yang dipakai pria di video adalah jam tangan yang ada di tangan direktur. Mengapa sekarang tidak ada? Setelah itu putra sulung direktur masuk dan mengenali kepala departemen sebagai teman dekat ayahnya, jadi dia juga menyapa dengan antusias. Setelah itu dia menemukan jam tangan di tangannya, jadi dia bertanya, jam tangan kupu-kupu yang dulu dipakai ayahmu itu sekarang di mana? Pria itu terkejut. Ternyata dia adalah orang yang bertransaksi dengan gadis itu. Dia tidak ingin dicurigai jadi dia berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Setelah keluar, dia langsung menelepon bagian kriminal, mengatakan dia punya hal penting yang perlu dibahas. Pria itu keluar seolah ada yang dia rencanakan dalam perjalanan pulang, kepala departemen terlalu asyik melihat bukti di tangannya. Ketika dia mendongak, dia melihat truk yang melaju berlawanan arah langsung mendekat. Seseorang misterius turun dari mobil dan di sisi ini kepala departemen sayangnya meninggal. Orang misterius itu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ya, sudah beres. Ternyata ini bukan kecelakaan biasa. Keesokan harinya polisi menemukan sebuah buku, sebuah foto di mobil kepala departemen, dan sebuah brosur hotel. Bos datang memarahi Kang Hazam karena dia telah memastikan tidak ada bayangan hitam di belakang kepala departemen tetapi sekarang ada kecelakaan. Kang Hazam juga tidak bisa menjelaskan dan mengatakan bahwa jika tidak berada di samping orang tersebut 24 jam sehari, sulit untuk menjaminnya. Pelaku sebenarnya adalah orang yang memakai jam tangan kupu-kupu dan sedang menikmati video seorang gadis cantik. Setelah itu dia memerintahkan satpam untuk menangkap gadis itu. Tetapi siapa gadis yang bertransaksi dengannya ini? Ini adalah pria paling tidak romantis yang pernah saya lihat. Ada gadis cantik yang secara aktif menghampirinya tetapi dia malah melakukan hal seperti ini. Selesai, dia bahkan tidak repot-repot membantu orang itu berdiri, malah mengatakan bahwa mentalnya tidak stabil lalu dengan tenang menyuruhnya mengikutinya. Kang Hazam dalam hati menggerutu mengapa dia tidak membantunya. Black melihat Kang Hazam tidak berdiri, jadi dia mengulurkan tangannya tetapi dia hanya ingin Kang Hazam berpegangan pada ujung bajunya. Jelas dulu dia membiarkan orang lain menyentuh dadanya, tetapi melihat dia tidak berpegangan lagi, dia segera berbalik dan pergi. Kang Hazam terpaksa memanggilnya kembali. Sekarang Black adalah malaikat maut, jadi dia hanya ingin memanfaatkan mata yin yang Kang Hazam untuk menemukan jiwa rekan kerjanya. Kang Hazam bertanya mengapa Black ingin mengikuti wanita tua itu. Wanita itu adalah tersangka dalam kasus pembunuhan berantai.
Kang Hazam terkejut setelah mendengarnya. Wanita itu terlihat begitu baik hati. Pembunuh yang semakin kejam akan memiliki penampilan yang semakin biasa. Kang Hazam sudah tercerahkan, jadi dia memutuskan untuk menggunakan mata yin-yangnya untuk melayani masyarakat. Setelah itu, seorang pria berpakaian kulit hitam mengendarai motor di depan wanita tua itu. Black menyuruhnya melihat baik-baik, apakah ada bayangan hitam di dalam pria itu, tetapi Kang Hazam tidak melihat sesuatu yang aneh. Lalu Black menyuruh Kang Hazam mendekat. Ketika Kang Hazam mendekat, dia memang melihat bayangan hitam di dalam pria itu. Dia ingin memanggil orang itu kembali tetapi dia sudah keluar dari pandangan Black. Ada apa? Kedua orang itu buru-buru mengejarnya, tetapi saat mengejar, Kang Hazam sayangnya terjatuh. Pria itu, bangun, bangun. Black dihalangi oleh gerombolan preman sehingga pria itu berhasil melarikan diri. Ternyata ini adalah gerombolan yang pernah dipukuli oleh Kang Hazam sebelumnya, memang musuh bebuyutan. Black hanya ingin mengejar orang dengan bayangan hitam, jadi melihat mereka tidak mau memberi jalan, dia menyerbu dan berkelahi dengan mereka. Tetapi setelah dia selesai memukuli mereka, pria itu sudah lama melarikan diri. Setelah itu, Black masuk ke sebuah restoran dan melihat adik perempuan Jesudong. Di sampingnya ada seorang pria yang memperhatikan gadis itu, jadi Black mengira itu Jesudong. Kau berani melakukan itu padaku? Siapa itu? Keluar sini. Setelah itu Kang Hazam melangkah mendekat. Black menyuruhnya melihat apakah ada bayangan hitam di dalam pria ini, tetapi Kang Hazam menyangkalnya. Black menyuruhnya melihat lagi baik-baik. Pasti ada. Kang Hazam melihat helm pria itu dan tiba-tiba menyadari bahwa Black mengira pria itu adalah orang yang memakai pakaian kulit tadi. Sekarang Black baru tahu dia salah orang, jadi dia buru-buru pergi. Setelah itu mereka duduk dan makan bersama. Kejadian selanjutnya membuat Kang Hazam seperti jatuh ke dalam madu. Dia ingin Black mencoba hidangan hotpot di restoran ini. Enak sekali, makanlah satu gigitan. Melihat Black tidak mau makan daging yang lezat itu, Kang Hazam hanya bisa makan sendiri. Melihat dia makan dengan lahap seperti itu, Black memegang dagunya dan dengan ibu jarinya menyeka noda kuah hotpot di bibirnya. Para siswi di sampingnya sangat mengagumi tindakan pria itu. Black hendak mengambil tisu untuk membersihkan tangannya, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Dia ingin mencicipi rasanya. Kang Hazam merasa malu dengan tindakan Black, sementara Black tidak terlalu peduli karena dia sudah terpikat pada rasa ini. Dia terus makan dengan mulut terbuka. Seorang siswi bertanya kepada adik perempuan Jesudong, mengapa paman yang mengendarai motor itu memberimu uang? Pertanyaan itu berhasil menarik perhatian Black. Tepat ketika Kang Hazam berdiri untuk mencuci tangan, adik perempuan Jesudong sangat membenci pria di TV. Karena kakakku adalah manajer opa ini, dia benar-benar menyebalkan. Berita itu benar? Kudengar itu karena dia menindas kakakmu sehingga dia bunuh diri. Bukan hanya menindas. Apa yang dia lakukan sama saja dengan membunuh kakakku. Black memutar wajahnya melihat pria di TV, berpikir bahwa Jesudong pasti akan membalas dendam pada pria ini sehingga dia masuk ke tubuh manusia. Mari kita lihat bagaimana Black akan menemukan teman malaikat mautnya, Jesudong. Ini adalah pesta Halloween yang megah. Orang-orang di sini kaya dan berkuasa. Kang Hazam masuk dengan riasan tebal karena dia ingin memastikan apakah klien super VIP-nya aman. Saat Kang Hazam sedang berfoto dengan bosnya, Black, Kang Hazam sangat terkejut melihat Han Emyugang muncul dengan ketampanan dan keanggunan. Black tahu bahwa idola Jel juga ada di sini hari ini, dan tentu saja Jesudong akan datang untuk membalas dendam padanya. Black sedang mengamati orang-orang yang mencurigakan ketika dia ditabrak oleh seseorang bertopeng yang juga mengambil ponselnya. Bahkan seorang malaikat maut seperti dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Pacar Han Emyugang menerima telepon, ternyata orang misterius yang mengambil ponsel Black meneleponnya. Dia terkejut ketika dia mendengar suara yang berbicara bukanlah suara pacarnya. Kenapa dia tidak menyadarinya? Jika kamu ingin menyelamatkan pacarmu, cepat datang ke sini. Idol pria itu sudah tiba, dan tidak lama kemudian pesta resmi dimulai. Black berdiri dengan tenang di tempat yang tinggi untuk mengamati, lalu pacarnya mendekat, dan mereka semua tidak tahu ada yang mengawasi mereka. Yun Xuan memberitahu pacarnya bahwa dia ingin pergi ke Amerika untuk belajar lebih lanjut, jadi dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menciumnya. Kang Hazam menjadi cemburu, tetapi Black mendorong Yun Xuan menjauh karena dia bukan Han Emyugang. Sekarang dia adalah malaikat maut. Tiba-tiba seseorang mematikan sekering. Black melihat ke bawah, Yun Xuan sudah pergi. Kang Hazam berdiri diam dengan perasaan sedih. Kemudian seseorang lewat dan secara tidak sengaja menabraknya, kemampuan khusus memberitahu dia bahwa orang ini akan segera mati.
tetapi semuanya gelap gulita sehingga Kang Hazam tidak tahu siapa yang baru saja menabraknya. Beberapa detik kemudian listrik kembali menyala, pesta kembali terang, dia sangat ingin menemukan orang itu. Black tidak melihat wanita itu dimanapun jadi dia penasaran dan masuk ke dalam. Seseorang bertopeng menabraknya. Black melihat pria itu terluka. Black merasa pria itu adalah orang yang telah menyakitinya sebelumnya jadi dia segera mengejarnya. Dia memblokir jalan truk tetapi di dalam truk bukan orang yang dia cari. Saat ini pria itu sudah melarikan diri dengan mobilnya, Black segera mengejarnya tetapi pria itu sedang mengemudi mengejar pacar Han Mu Gang karena targetnya adalah dia. Saat mereka melewati terowongan, tak disangka Black malah mengikuti jalur pipa dan naik ke mobil pria itu. Pria itu segera membalikan kemudi untuk menjatuhkan Black, tetapi Black berpegangan sangat kuat dan tetap duduk santai di atas. Dia meninju kaca depan dengan keras hingga membuat lubang. Saat dia mencoba meraih kemudi, pria itu memukul tangannya. Merasa tidak berhasil, pria itu akhirnya menggunakan kata-kata. Pacar Han Mu Gang menyaksikan semuanya. Black melepaskan sabuk pengaman lalu menarik kepala pria itu dan membenturkannya ke kemudi. Dalam sekejap, pria itu berhasil lolos dan dengan cepat menginjak rem dengan kuat. Black jatuh karena momentumnya tetapi dia tidak terluka sama sekali. Masih marah menerjang ke arah pria itu tetapi diserang secara diam-diam. Black dipukul hingga memuntahkan darah, manusia berani memukulku. Kemudian dia menyerbu untuk berkelahi dengan pria itu tetapi pria itu bukan lawan malaikat maut. Tidak lama kemudian dia dikalahkan. Black menginjak wajahnya tetapi pria itu diam-diam mengambil pisau dan mengiris kaki Black, lalu mengambil kesempatan untuk menusuk perutnya dan mendorongnya ke pagar. Kemudian Black didorong jatuh dari jembatan. Darah Han Mu Gang terus mengalir dari perutnya. Pacar Han Mu Gang ditangkap oleh pembunuh. Kemudian Black membuka matanya. Dia menemukan dia tidak bisa keluar dari tubuh Han Mu Gang. Kemudian Black pergi ke kamar mandi di pesta itu. Kenapa aku tidak bisa keluar dari tubuh ini? Lalu dia mencabut pisau itu tepat saat Kang Hazam masuk. Black tidak ingin dia melihatnya dalam kesulitan seperti itu, jadi dia mendorongnya keluar. Kang Hazam mengatakan dia baru saja melihat bayangan hitam dan ingin membantu Black menemukan orang itu. Tunggu di luar, aku akan keluar sebentar lagi. Setelah itu, Black membersihkan dirinya lalu keluar dan menarik Kang Hazam pergi. Setelah kembali, hati Kang Hazam masih berdebar kencang karena dia baru saja melihat seseorang mencium Han Mu Gang di pesta itu. Setelah kembali, Black bertanya kepada seniornya, kenapa aku ditusuk di perut lalu jatuh ke air tapi tidak bisa keluar dari tubuh ini? Sebenarnya, malaikat maut juga tahu tentang ini. Pengawal kematian ini sebenarnya adalah tetangga asli Kang Hazam, dan tubuh ini adalah tubuh adiknya. Karena tidak dapat menemukan tubuh kakaknya, pengawal kematian itu tidak ingat siapa dirinya. Tetapi malaikat maut tidak akan menceritakan hal ini kepadanya, hanya mengatakan bahwa dia juga tidak tahu mengapa. Pembunuh itu membawa pacar Han Mu Gang ke gudang tua lalu memukulinya dengan kejam. Orang misterius dengan jam tangan kupu-kupu itu ingin dia menemukan Black, hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Keesokan harinya Black berpakaian sangat rapi untuk mencari Kang Hazam tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa lagi berteleportasi. Dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan malaikat maut tentang efek samping. Saat itu mungkin, kau tidak bisa lagi berteleportasi sesuka hati? Tidak bisa berteleportasi? Kenapa? Kau tahu bermimpi itu karena kau perlahan-lahan menjadi manusia, dan manusia tidak bisa berteleportasi. Pembunuh di seberang sedang mengamati, sangat terkejut melihat Black masih hidup. Karena Black tidak bisa berteleportasi, dia akhirnya berjalan ke rumah Kang Hazam, lalu dia menemukan sebuah kunci di sakunya. Dia tiba-tiba mengerti jadi dia memutuskan untuk mencari mobil Han Mu Gang untuk menemui Kang Hazam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan alat transportasi manusia. Dia buru-buru masuk ke mobil untuk mencari Kang Hazam. Dia mengira akan tahu cara mengendarai mobil ini, tetapi setelah memegang kunci untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan cara membukanya. Namun setelah itu, sungguh tak bisa berkata-kata. Pria itu melepaskan kacamata hitam gadis itu, dia tiba-tiba melihat adegan di mana pria itu akan mati. Kang Hazam panik tidak tahu harus berbuat apa, sementara pria itu melihat jam tangannya, lalu mengatakan bahwa dia akan terlambat dan segera pergi. Kang Hazam ingin mengejarnya dan memberitahunya tentang bayangan hitam itu, tetapi dia tiba-tiba melihat di belakang para siswa, setiap orang memiliki bayangan hitam. Itu berarti mereka semua akan mati. Pria itu datang dan bertanya pada Kang Hazam di mana dia merasa tidak nyaman, tetapi Kang Hazam hanya menarik tangannya, menyuruhnya untuk tidak pergi menonton film besok. Pria itu bertanya, apakah kamu berbicara tentang perjalanan menonton film besok? Kang Hazam tiba-tiba menyadari bahwa besok mereka akan mengalami masalah sehingga dia buru-buru menghentikannya untuk tidak pergi. Seorang siswa lain mendesak, jika kamu tidak pergi, kamu akan terlambat, jangan pergi.
Pria itu mengabaikan Kang Hazam yang tidak mengizinkannya pergi. Orang tuanya tidak kaya, jadi mereka bahkan menjual cincin kawin mereka untuk membeli tiket bioskop untuk anak mereka agar sama dengan teman-temannya. Tetapi justru karena itu mereka terpisah oleh kematian, persis seperti yang diprediksi Kang Hazam. Keesokan harinya, bioskop runtuh, 300 siswa tidak ada yang selamat. Orang tuanya terhuyung-huyung mendekati tempat kejadian, bertanya apakah nama anak mereka ada di daftar orang mati. Namun tiba-tiba namanya tidak ada dalam daftar. Orang tua itu bernapas lega, tetapi sebelum sempat bersukacita, polisi mengambil sebuah kotak dari sudut dan meminta mereka untuk memastikan apakah itu tangan putra mereka. Ketika sang ayah membuka kotak itu, sang ibu tidak tahan lagi. Di dalamnya memang tangan putra mereka, karena di sana ada cincin kawin ibunya yang telah ditebusnya. Tidak lama kemudian orang tua para siswa yang meninggal datang ke pemerintah, menuntut mereka untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian tragis 300 siswa. Tetapi kepala pemerintahan tidak ada di sana. Kabarnya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, jadi kasus itu berakhir di sana. Setelah dewasa, Kang Hazam tidak sengaja menabrak seorang paman. Dia merasakan paman itu akan dibunuh oleh pria berjam tangan kupu-kupu, tetapi dia tidak tahu bahwa paman itu adalah ayah dari anak laki-laki itu di masa lalu. Setelah itu dia pergi ke tempat ketua, bos secara tidak sengaja mendorong Kang Hazam ke arah ketua. Dia merasakan ketua akan mati karena ditarik selang pernapasannya oleh pria berjam tangan kupu-kupu. Untuk menyelidiki siapa orang itu, dia membawa Black ke tempat tinggal paman itu. Kang Hazam menemukan sebuah foto di meja dan baru menyadari bahwa paman itu adalah ayah dari anak laki-laki itu di masa lalu. Setelah itu mereka pergi mencari sahabatnya dan bertanya apakah dia pernah bertemu paman itu baru-baru ini. Paman itu mengatakan bahwa sejak 15 tahun yang lalu setelah kejadian runtuhnya gedung yang menewaskan 300 siswa, dia tidak pernah bertemu temannya itu lagi. Ada apa dengannya? Tidak, saat ini tidak ada masalah. Black sengaja menjatuhkan cangkir ke kaki pria itu. Pria itu buru-buru melepas sepatunya lalu pergi mengganti kaos kaki. Black berkata pria itu baru saja berbohong karena jejak sepatunya persis sama dengan jejak sepatu yang ditinggalkan di ranjang paman itu. Kang Hazam tiba-tiba menyadari bahwa pria itu mengenal ayah majikannya, jadi dia juga sangat mencurigakan. Jadi mereka duduk berjaga di luar pintu yang terbuka. Akhirnya pria itu keluar. Mereka memutuskan untuk membuntuti lalu melihat pria itu masuk ke sebuah villa. Untuk memastikan apakah pria itu adalah pelakunya, mereka harus mencari tahu apakah dia memiliki jam tangan kupu-kupu. Black menyuruh Kang Hazam menunggu di mobil sementara dia pergi untuk menyelidiki. Ketika Black masuk ke dalam, dia dengan hati-hati memeriksa ruangan, akhirnya menemukan jam tangan kupu-kupu yang dikenakan oleh pelaku diletakkan di lemari. Tapi apakah dia benar-benar pelakunya? Aku belum pernah melihat malaikat maut sebersih ini. Black berkelahi dengan lalat di rumah tersangka, tetapi beruntung secara tidak sengaja menjatuhkan bukti kejahatan orang itu. Kang Hazam buru-buru memeriksa dan ternyata itu adalah bukti yang membuktikan dia menelan sendiri uang dukungan. Kang Hazam curiga ini adalah dokumen yang sangat lama dicari oleh paman itu. Itulah mengapa dia membunuh paman itu. Setelah itu mereka menangkapnya lalu pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah paman itu adalah orang yang memakai jam tangan kupu-kupu. Black tiba-tiba melihat sebuah truk dan ini adalah truk yang dikendarai oleh paman itu. Setelah Kang Hazam masuk, Black melihat paman itu keluar dan ada 2 malaikat maut mengikutinya. Dia tiba-tiba teringat kejadian di rumah paman itu. Setelah menemukan Black, dia menyerang tetapi Black lebih cepat, menjatuhkannya. Black bertanya apakah jam tangan itu miliknya, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia mencurinya. Ternyata saat itu, dia menyelinap ke rumah ayah anak laki-laki itu untuk mencari jam tangan mahal ini untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Black mengemudi mengikuti paman itu sementara Kang Hazam melihat bayangan hitam di samping ketua dan melihat ketua akan dibunuh oleh pria berjam tangan kupu-kupu. Dia menyentuh bayangan hitam, barulah sekarang dia menyadari bahwa paman itu bukan pelakunya. Jika bukan begitu, ayah anak laki-laki itu bisa dibunuh oleh pelakunya kapan saja. Kang Hazam berlari untuk melihat kamera dan melihat pakaian yang dikenakan pria itu persis sama dengan orang yang dia tabrak kemarin. Black mengikuti ayah anak laki-laki itu ke gudang dan menangkap adegan di mana dia menculik seseorang, dan di sampingnya ada 2 malaikat maut. Black tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kang Hazam tadi malam, "Kak, aku melihat bayangan hitam saat lampu padam. Sepertinya orang itu diculik dan diikat di kursi tidak bisa bergerak." Tempat itu juga meledak. Ternyata Kang Hazam telah menabrak orang ini. Di samping paman itu ada tumpukan bahan peledak. Kemudian Black kembali mengikuti pria itu, tetapi dia ditemukan. Ketika dia tahu Black adalah polisi, dia curiga musuhnya telah melaporkan ke polisi. Tetapi seorang malaikat maut tidak dapat menerima diancam dengan pisau oleh manusia. Black dengan cepat menekan pria itu ke dinding lalu mendorongnya jatuh.
Baru sekarang pria itu melihat jam tangan kupu-kupu jatuh ke tanah. Kang Hazam pergi ke ibu anak laki-laki itu dan juga melihat bayangan hitam. Dia hendak menyentuhnya tetapi dokter mendorong wanita itu untuk pemeriksaan lalu secara tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto di meja. Kang Hazam duduk untuk melihat dan menemukan sebuah foto di dalamnya. Foto ini adalah milik pemilik bioskop di masa lalu. Black bertanya jam tangan itu milik siapa. Dia mengatakan itu adalah jam tangan yang dipakai oleh putra pemilik bioskop. Tetapi apakah pembunuh yang memakai jam tangan itu benar-benar orang yang melakukan kejahatan keji itu? Gadis kecil itu melihat bayangan hitam di belakang para siswa. Lalu keesokan harinya bioskop runtuh, 300 siswa semuanya tewas. Orang tua mereka menangis histeris menuntut keadilan untuk anak-anak mereka. Siapa sangka pemilik bioskop malah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ibu seorang siswa melihat pemerintah tidak peduli dengan masalah ini, jadi dia berpikir pemilik bioskop hanya berpura-pura mati untuk menghindari kejahatannya. Jadi dia sendiri menerima uang kompensasi dan pergi ke luar negeri untuk mencarinya, tetapi malah dicerca oleh semua orang. Setelah itu dia naik pesawat ke luar negeri, duduk menggerogoti roti di pinggir jalan mencari seseorang yang mirip dengan pemilik bioskop tetapi selalu kecewa. Setelah itu, dia menjadi pengurus rumah tangga untuk istri kedua pria itu karena dia yakin pria itu akan datang ke sana. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia menunggu hari ini dan memegang kamera untuk mengambil bukti. 15 tahun kemudian, nomor korban penculikan putranya tetapi Black menangkapnya di tempat. Dia menceritakan apa yang terjadi dalam 15 tahun terakhir, lalu mengatakan bahwa semua bahan peledak di atas meja itu palsu. Dia menyiarkan penculikan itu untuk memancing pemilik bioskop agar muncul. Akhirnya Black setuju dengan caranya. Melihat Black telah lengah, dia memberinya kejutan listrik hingga pingsan. Kemudian pria itu muncul di layar seluruh kota, mengungkapkan bahwa pemilik bioskop masih hidup. Kang Hazam juga melihat adegan itu. Mereka sedang mencari lokasi di mana pria itu menculik putra pemilik bioskop. Kang Hazam menceritakan kepada bosnya tentang pemandangan yang dia lihat. Bos mendengar bahwa jalan di samping tidak dilalui mobil. Dia berpikir sebentar, akhirnya menemukan gudang itu sehingga mereka segera pergi ke sana. Ayah korban menunggu lama tetapi pemilik bioskop tidak datang sehingga dia menekan tombol ledakan. Dan orang misterius itu juga menekan tombol. Pemilik bioskop melihat Kang Hazam dalam bahaya jadi dia bergegas melindunginya tetapi kepalanya terkena batu bata. Seluruh jendela kaca pecah berkeping-keping, api besar berkobar. Setelah itu mereka sadar kembali. Kang Hazam teringat bahwa putra pria itu dalam bahaya, dan kaki bosnya terjepit di antara tumpukan batu. Black juga sudah sadar dan melihat tempat itu meledak. Kang Hazam berlari ke arah putra pria itu, melihat dia sudah berhenti bernapas. Ketika dia melepas tudungnya, tak disangka itu adalah ibu korban. Ayah korban panik tidak mengerti, jelas bahan peledak itu palsu, bagaimana bisa meledak? Ternyata orang misterius itu berada di balik konspirasi mengubah palsu menjadi nyata, dan juga orang yang menukar ibu korban dengan putra pria itu. Dia membunuh ibu korban lalu menunjukkannya kepada ayah korban. Pria itu sangat menyesal melihat istrinya meninggal. Polisi baru sekarang datang mengarahkan senjata ke arahnya. Sekarang dia juga tidak ingin hidup lagi. Ketika dia hendak menekan tombol, sebelum mati, dia menyelipkan foto putra pemilik bioskop ke tangan Black lalu pergi dalam kesakitan dan penyesalan. Black berdiri di atas menyebarkan berita bahwa pemilik bioskop masih hidup. Gambarnya tersebar di seluruh negeri, gambarnya memenuhi Seoul. Dia telah memalsukan kematiannya, lalu pemerintah menyatakan dia masih hidup. Perintah penangkapan juga disebarkan ke seluruh negeri. Roh orang tua korban melihat pemandangan ini, membungkuk berterima kasih kepada Black, lalu mengikuti malaikat maut ke neraka. Pemilik bioskop hendak melarikan diri ketika dia dibunuh oleh orang misterius. Han Mu Gang melihat ada dua utusan neraka mengikuti Liang He saat Kang Hazam bersiap untuk pergi. Han Mu Gang memeluknya, menghadapi tindakan ini Kang Hazam sedikit bingung. Han Mu Gang berpikir dia sama sekali tidak boleh membiarkan dia menghalangi pekerjaan rekan-rekan utusan neraka. Setelah Liang He pergi, barulah Han Mu Gang melepaskannya. Saat ini Kang Hazam melihat bayangan hitam kematian di belakang gadis kecil itu. Jadi dia maju dan menyentuh asap hitam itu. Ternyata gadis kecil itu telah digendong oleh seseorang lalu melompat dari gedung untuk bunuh diri. Saat ini ibu gadis kecil itu juga datang. Kang Hazam maju dan terus menyentuh asap hitam. Ternyata ibu itulah yang menggendong putrinya melompat dari gedung untuk bunuh diri. Tindakan ini membuat Han Mu Gang merasa sangat tidak berdaya. Liang He menyadari Kang Hazam adalah karyawan Mansu. Dia memberitahu Kang Hazam tentang bagaimana Mansu menjebaknya dan melecehkannya pada hari Halloween. Setelah itu Kang Hazam pergi menemui bosnya. Begitu bertemu, dia langsung maju dan menampar Mansu lalu memarahinya mengapa dia melecehkan Liang He pada hari itu.
Saat itu Mansu melihat berita tentang dirinya melecehkan wanita di layar, membuatnya bingung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kang Hazam hendak menyeretnya untuk menyerahkan diri tetapi Mansu mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu. Setelah itu Mansu kembali ke perusahaan, kerumunan wartawan sedang menunggunya. Dia berdiri di depan media dan menyatakan bahwa Liang He telah memfitnahnya, dan menyatakan bahwa dia akan membuat wanita itu menerima hukuman yang pantas. Sementara itu, gadis kecil yang sedang berjalan di jalan dipanggil, "Rubah," oleh teman sekelasnya, membuatnya menangis. Liang He melihat putrinya diintimidasi, lalu mendekat untuk menghibur gadis kecil itu. Mereka mengatakan, ibu dan anak sama-sama rubah. Setelah itu, Liang He menarik anak laki-laki itu untuk meminta maaf kepada putrinya. Saat itu, ibu anak laki-laki itu juga tiba. Dia maju dan mendorong Liang He jatuh ke tanah. Sebagai seorang ibu, tapi tidak tahu harus berbuat apa, hanya tahu menipu. "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah wanita yang sudah punya anak, tapi masih memfitnah orang lain melakukan pelecehan seksual padamu. Aku yakin, bahkan anjing yang lewat pun akan menertawakanmu." Ketika ibu anak laki-laki itu hendak pergi, Liang He menjambak rambutnya lalu pertarungan antara kedua belah pihak pun dimulai. Gadis kecil itu berlari ke samping Han Mu Gang memohon agar dia menyelamatkan ibunya, "Selamatkan ibuku." Dia bahkan memberikan Han Mu Gang satu-satunya permen lollipopnya, tetapi tetap tidak mendapatkan bantuan dari Han Mu Gang yang berhati batu. Hanya beberapa saat kemudian pengacara datang mencari Liang He. Dia memberinya kesepakatan damai, cukup tanda tangan di sana dan dia bisa mendapatkan 10 miliar dong. Liang He melihat isi kertas itu. Kesepakatan itu mengharuskannya mengakui bahwa dia telah merayu Mansu dan mengatakan bahwa luka-luka di tubuhnya adalah karena dia melukai dirinya sendiri. Tetapi Liang He tidak menerima menyembunyikan kebenaran seperti itu. Dia memutuskan untuk meminta bantuan publik dan media untuk mengembalikan nama baiknya. Tetapi pengacara langsung mengatakan bahwa dia akan masuk penjara, lalu menggunakan putrinya untuk mengancamnya. Tak disangka gadis kecil itu mendengar semuanya. Keesokan harinya gadis kecil itu mencari Mansu dan memohon padanya untuk memaafkan ibunya, "Jangan biarkan ibuku masuk penjara." Gadis kecil itu telah menulis namanya di surat kesepakatan damai, tetapi tetap tidak mendapatkan pengampunan darinya, karena dia tidak tahu bahwa pengacara telah datang mencari Liang He untuk berdamai. Lalu dia menelepon dan memarahi pengacara dengan sengit. Setelah itu dia datang mencari teman-teman yang menghadiri pesta Halloween hari itu, tetapi mereka juga mendengar bahwa hari itu dia masuk ke kamar Liang He. Kemudian dia mencari Leo untuk menanyakan hal ini. Leo mengatakan bahwa dia melihat Liang He melompat dari lantai atas. Di halaman belakang, seluruh tubuhnya terluka. Dia juga samar-samar melihat seseorang berdiri di lantai atas, dan orang itu berlumuran cat bercahaya hijau. "Itu kamu, Mansu?" Karena Liang He tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, dia meninggalkan pesan terakhir di atap, lalu bersiap untuk menggendong putrinya dan melompat dari sana. Apa yang membuatnya melakukan hal ekstrim seperti itu? Beberapa hari yang lalu dia dipaksa oleh tuan muda kaya untuk melakukan permainan seks, karena itu dia melompat dari lantai atas. Seluruh tubuhnya terluka. Dia ingin media menuntut keadilan untuk dirinya, tetapi malah diprotes oleh warga yang tidak mengerti. Mereka bahkan melempari telur ke arahnya, dan memanggilnya "rubah betina". Mereka mengatakan bahwa dia memfitnah tuan muda kaya demi uang. "Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Karena tidak mendapatkan simpati dari warga, dia memutuskan untuk melompat dari gedung. Saat itu Kang Hazam dan Mansu sudah tiba. Mansu berlutut di depan Liang He, mengakui bahwa dia telah memaksa Liang He dan memohon agar dia tidak bunuh diri. Dia akan pergi menyerahkan diri. Bayangan hitam kematian di belakang Liang He segera menghilang. Semua ini terlihat oleh Kang Hazam. Liang He melihat luka di leher Mansu. "Bukan kamu, orang yang berhubungan dengannya hari itu bukanlah Mansu. Karena hari itu dia meninggalkan bekas luka di leher orang itu tetapi di sebelah kanan." Saat ini Mansu baru menyadari bahwa hari itu dia mabuk dan ini bukan perbuatannya. Orang itu telah berbohong. Tepat saat ini Kang Hazam melihat bayangan hitam kematian muncul di belakang Liang He dan Mansu, yang berarti kedua orang itu akan segera mati. Karena itu Kang Hazam menyentuh asap hitam itu. Mansu meraih tangannya dan meminta Kang Hazam untuk menjaga Liang He, sementara dia akan mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Setelah itu Kang Hazam membawa Liang He ke kantor polisi karena hanya dengan begitu dia bisa melindunginya. Kang Hazam meminta Han Mu Gang untuk melindungi Mansu karena dia melihat bayangan hitam kematian di belakangnya. Dia juga memberitahu Han Mu Gang bahwa Mansu telah digantung oleh orang misterius itu. Terlebih lagi, jari tengah orang misterius itu telah digigit anjing. Tepat saat itu, gadis kecil itu mengalami serangan asma.
Liang He hanya bisa memohon Kang Hazam untuk membiarkannya pulang mengambil obat. Saat ini Kang Hazam teringat adegan Liang He bunuh diri di rumah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pulang mengambil obat membantu Liang He. Sementara itu, orang misterius itu menggunakan tali untuk mencekik Mansu lalu menggantungnya. Tak disangka, semua ini terlihat oleh dua utusan neraka dan Han Emyu-gang. Hanya dalam sekejap Mansu akan berhenti bernapas. Han Emyu-gang hanya bisa berdiri melihat karena dia juga utusan neraka sehingga tidak bisa ikut campur. Ikut campur dalam hidup dan mati manusia. Ketika orang misterius itu berpikir dia telah berhasil, dia berbalik bersiap untuk pergi. Tetapi Han Emyu-gang berdiri menghalanginya. Kemudian Han Emyu-gang dan orang misterius itu mulai bertarung. Saat ini Han Emyu-gang memperhatikan orang ini dengan cermat. Ternyata dia bukan orang misterius yang kehilangan jari tengahnya. Dia melirik sosis di samping, ternyata Kang Hazam salah lihat. Orang misterius itu memanfaatkan kelengahan Han Emyu-gang dengan menendangnya kuat-kuat hingga terjatuh lalu dia cepat-cepat pergi. Han Emyu-gang hendak mengejar tetapi Mansu menahan lehernya dengan kakinya. Dia memohon Han Emyu-gang untuk menyelamatkannya. Saat ini Han Emyu-gang baru menyadari bahwa dia masih hidup. Dua utusan neraka duduk di tempat tidur tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Kang Hazam sedang mencari obat di rumah Liang He. Tiba-tiba seorang misterius muncul di belakangnya. Kang Hazam merasakan sesuatu tetapi sudah terlambat. Orang misterius itu mencekiknya dengan tali. Dalam sekejap Kang Hazam pingsan karena tidak tahan. Kemudian orang misterius itu menarik kakinya dan menyeretnya lalu menenggelamkannya ke dalam bak mandi. Dia mengambil pisau dan bersiap untuk membuat adegan palsu bahwa Kang Hazam bunuh diri. Untungnya, Kang Hazam sadar tepat waktu. Dia mengambil selang air dan memukul kepala orang misterius itu, menyebabkan dia terluka. Kemudian dia menyalakan air panas dan menyemprotkannya langsung ke wajah orang misterius itu. Hanya dalam sekejap Kang Hazam masih ditekan ke dalam bak air oleh orang misterius itu. Setelah beberapa menit berjuang, Kang Hazam pingsan karena kelelahan. Saat ini Liang He pulang dan memukul kepala orang misterius itu dengan selang air sekali lagi lalu dia membantu Kang Hazam keluar dari air. Ternyata setelah Kang Hazam meninggalkan kantor polisi, Han Emyu-gang tidak ingin Kang Hazam terlibat dengan urusan utusan neraka, jadi dia membebaskan ibu dan anak itu. Saat ini Kang Hazam sadar tetapi orang misterius itu mendorong gadis kecil itu hingga jatuh dan pergi. Kang Hazam merasa ibu dan anak ini masih sangat berbahaya, jadi dia membawa Liang He ke rumah Han Emyu-gang. Liang He mengatakan bahwa pria yang memaksanya berbau artemisia di tubuhnya, dan Kang Hazam teringat hari Halloween itu, cucu Oh Mansu, Oh Sang Min, juga berbau seperti itu. Maka Kang Hazam pergi ke kamar rumah sakit Sang Min, dia melihat bekas cakaran di leher Sang Min yang disebabkan oleh kuku. Hazam sekarang mengerti bahwa Sang Min adalah penyebab segalanya, dan dia bersiap untuk menangkap Sang Min untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Emyu-gang kembali ke rumah dan menemukan batu rohnya telah hilang, jadi dia memanggil Hazam untuk menanyakannya, "Mengapa kamu baru meneleponku sekarang?" "Aku ada di kamar rumah sakit, bos. Aku sudah menangkap penyerang Yang He. Ini terlalu tidak masuk akal." Kemudian, Emyu-gang mendengar teriakan Hazam dan menyadari bahwa Hazam dalam bahaya, jadi dia menggunakan kemampuan teleportasinya ke kamar rumah sakit, bos. Dia menemukan ponsel Hazam terjatuh di lantai tetapi Hazam telah menghilang tanpa jejak. Sang Min membawa Hazam ke tempat terpencil, lalu dia menelepon ayahnya meminta bantuan. Ternyata tuduhan palsu terhadap Mansu diatur oleh ayahnya. Emyu-gang melacak nomor plat mobil Sang Min melalui kamera pengawas, lalu dia kembali ke kantor polisi meminta rekan-rekannya memeriksa semua pengawasan di jalan. Akhirnya mereka menemukan lokasi mobil Sang Min. Sang Min masih menunggu ayahnya tiba. Dia melihat mobil mendekat dan mengira itu adalah ayahnya, namun ketika dia melihat lebih dekat, orang di dalam mobil adalah Emyu-gang, jadi dia melarikan diri. Emyu-gang buru-buru mengejar Sang Min dan menabrak rintangan di pinggir jalan. Kemudian, balapan mobil yang mendebarkan dimulai. Emyu-gang berusaha mengejar mobil di depannya, tetapi terus-menerus dihalangi oleh Sang Min. Melihat situasi ini, Emyu-gang terpaksa menabrak bagian belakang mobil di depannya. Setelah beberapa kali benturan, bagasi mobil di depannya tiba-tiba terbuka. Saat itu, Emyu-gang melihat Hazam di dalam bagasi. Demi keselamatan Hazam, dia berhenti menabrak mobil. Emyu-gang mempercepat laju mobilnya sejajar dengan mobil di depannya, memberi isyarat kepada Sang Min untuk segera menghentikan mobil. Tetapi Sang Min tidak mau mendengarkannya, jadi Emyu-gang bermain tabrak mobil lagi dengannya. Tak lama kemudian, ada rintangan di depan dan Emyu-gang segera menginjak rem. Roda mobil Sang Min melindas batu, menyebabkan Hazam yang tergeletak di bagasi mobil terlempar keluar. Sang Min bermain roller coaster sendirian. Emyu-gang segera berlari ke sisi Hazam, terus memanggilnya untuk bangun. Sementara itu, Sang Min mengambil sekop dari tanah.
Saat itu, Hazam akhirnya sadar. MU Gang juga menghela napas lega setelah sekian lama khawatir. Tetapi saat itu juga, Sang Min dengan marah mendekat dengan sikap mengancam. Dia memegang sekop dan langsung memukulkannya ke kepala MU Gang. Kemudian, Sang Min mengambil batang besi dari tanah. "Kalian berani melawan saya? Kalian tahu siapa saya?" katanya sambil menikam MU Gang. Hazam buru-buru melindungi MU Gang pada saat krusial itu. MU Gang berhasil meraih batang besi. Saat itu, Oh Sang Min mendengar suara mobil polisi dan menyadari dia tidak punya jalan keluar lagi. Utusan neraka itu telah koma. Tak lama kemudian, Sang Min dibawa ke ruang interogasi. Dia bersaksi bahwa dia mabuk pada malam Halloween itu dan tidak ingat apa-apa tentang berguling-guling dengan wanita itu. Memukuli MU Gang hanyalah pembelaan diri yang sah. Pengacara Sang Min juga mengeluarkan rekam medis kejiwaan pemuda itu, menegaskan bahwa dia tidak waras. Terlebih lagi, Sang Min masih di bawah umur dan ini juga merupakan pelanggaran pertamanya. Ayahnya memiliki hubungan dengan pemerintah, dan banyak orang yang berkuasa dan berpengaruh, sehingga Sang Min hanya ditahan dan diawasi selama 1 tahun di Korea Selatan. Selama waktu ini, dia sama sekali tidak diizinkan meninggalkan negara itu. Malam harinya, Mansu pulang mencari anjing peliharaannya. Saat itu, 2 pengawal muncul di depannya lalu mereka membawanya ke hadapan kakaknya. Kemudian, kakaknya membawa anjing peliharaan Mansu ke tempat ini, berniat membunuh anjing itu tepat di depan mata Mansu. Saat itu, Mansu berlutut di hadapan kakaknya, memohon agar kakaknya mengampuni anjingnya. "Aku salah, pukul saja aku." "Kau pantas dipukuli, kan?" Kakaknya memukuli Mansu dengan brutal. Tepat pada saat itu, anjing peliharaan itu menggigit kakaknya untuk melindungi tuannya. Tidak lama kemudian, kakak laki-laki itu berhasil melepaskan diri dari serangan anjing dan menggunakan stick golf untuk memukuli anjing kesayangan itu sampai mati. Sejak Mansu kehilangan ibunya, anjing itu adalah satu-satunya dukungan emosionalnya. Kemudian, kakak laki-laki itu mengeluarkan surat pelepasan hak waris grup Wangsal, lalu memegang tangan Mansu dan menempelkan sidik jarinya di sana. Sementara itu, tuan muda sedang menikmati video berwarna-warni. Keesokan harinya, ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di lobi bandara, dan di tangannya ada paspornya. Orang-orang Korea di sekitarnya segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Dia buru-buru mencari ponselnya, akhirnya dia mengambil tas di koper dan secara tidak sengaja menjatuhkan bungkusan bubuk putih. Orang-orang juga langsung mengenali benda itu. Orang ini adalah cucu dari grup Wangsal, dia masih belum menyadari tingkat keseriusan masalah ini. Berita melaporkan bahwa di dalam koper tuan muda ada banyak bubuk putih. Tak lama kemudian polisi menangkap Oh Sang Min. Ternyata semua yang terjadi malam sebelumnya telah dilihat oleh MU Gang. Kemudian dia diam-diam menyusup ke kamar Sang Min. Negara ini sangat memaafkan remaja dan juga sangat memaafkan chaebol. Namun, saat tuan muda tertidur lelap, MU Gang menemukan paspor dan bubuk putih di kamar, lalu dia membawanya ke lobi bandara. Setelah itu dia pergi dengan mengenakan masker dengan gaya yang sangat elegan. Pada saat yang sama, lokasi bekas bioskop Mujin yang runtuh bertahun-tahun lalu telah dibangun kembali menjadi gedung pencakar langit. Saat konstruksi, mereka menemukan sebuah mayat. Rekan MU Gang, dan juga seorang utusan neraka, tiba-tiba berubah menjadi asap hitam. Namun, apa hubungan utusan neraka ini dengan mayat di lokasi konstruksi? Di lokasi konstruksi, entah apa yang ditabrak ekskavator di bawah tanah sehingga tiba-tiba berhenti. 2 orang buru-buru turun untuk memeriksa, dan menemukan bahwa di bawah tanah ada sesosok mayat, membuat mereka ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, asap hitam menyelimuti rekan MU Gang, utusan neraka. Dia juga tidak mengerti mengapa hal ini terjadi padanya. Dan sesaat kemudian, dia telah berubah menjadi bentuk lain. Mengapa saya tiba-tiba berubah seperti ini? Polisi Park mengatakan kepadanya bahwa ketika mayat ditemukan, utusan itu akan kembali ke bentuk aslinya. Mayat ini adalah siswa bernama Sudong, yang meninggal dalam insiden runtuhnya bioskop Mujin bertahun-tahun yang lalu. Sudong, ya ampun! Sudong, ya ampun, suamiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah itu, warga berkumpul untuk berdemonstrasi di depan gerbang grup WSL. Mereka memprotes pembangunan kembali tanah bioskop Mujin oleh grup WSL, karena mereka menganggap itu adalah tanah yang tidak beruntung. Pemandangan ini membuat Oh Men Ho dari grup Wangsal khawatir. Sementara itu, Hazam baru saja pulang ke rumah. Ibunya sudah lama menunggunya di depan pintu. Ibunya bertanya apakah Hazam melihat bayangan hitam kematian pada ayah tirinya. Hazam mengatakan dia melihatnya, tetapi dia tidak ingin menyelamatkan ayah tiri yang tidak manusiawi itu. Ibunya mengatakan bahwa ayah tiri tidak boleh mati,
Karena adik laki-laki Hazam menderita penyakit darah dan membutuhkan sumsum tulang ayah tiri untuk dapat diselamatkan. Dulu sudah ada uang untuk operasi, tidak disangka ayah tiri sudah membawa uang itu untuk berjudi. Tetapi Hazam tetap membenci ayah tirinya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia sama sekali tidak akan menyelamatkan ayah tiri. Menghadapi penolakan putrinya, ibunya hanya bisa diam menahan. Ketika Hazam pulang ke rumah dan hendak makan sesuatu, melihat telur rebus di piringnya, dia tiba-tiba teringat bahwa adiknya tidak bersalah. Karena itu dia memutuskan untuk menyelamatkan ayah tirinya. Dia memakai kacamata hitam dan pergi ke gerbang rumah sakit, lalu melepas kacamata hitamnya. Benar saja, bayangan hitam kematian muncul di tubuh adiknya. Karena itu dia mencari ayah tirinya. Baru saja hendak melangkah untuk menyentuh bayangan hitam kematian itu, ayah tirinya sudah naik mobil dan pergi. Hazam terpaksa memanggil taksi dan mengejarnya, tetapi tidak disangka ayah tirinya terus meminjam uang dengan bunga tinggi untuk berjudi. Setelah itu, ayah tirinya menjadi kaki tangan kelompok orang ini karena ingin meminjam uang. Saat Hazam mengikuti ayah tirinya, dia melihat bayangan hitam kematian muncul di belakang kelompok orang itu. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak disangka MU Gang juga ada di sana. Setelah itu MU Gang dan Hazam mengendarai mobil mengejar kelompok orang itu. Tak disangka, di jalan mereka bertemu dengan kepala tim kepolisian kriminal. Dia segera menarik MU Gang keluar dari mobil. Hazam terpaksa terus mengejar. Saat itu, kelompok preman sudah mulai berkonflik dengan warga. Kelompok preman itu dipanggil oleh Oh Man Ho dari grup Wangsal, sedangkan warga datang untuk menghalangi grup Wangsal mengembangkan tanah itu. Hazam melihat bayangan hitam kematian merayapi kelompok orang ini. Karena itu dia maju untuk menghentikan mereka tetapi dia didorong jatuh ke tanah. Dia merasakan bahwa kelompok orang ini akan terbakar hidup-hidup. Setelah itu dia bertemu lagi dengan ayah tirinya. Dia merasakan bahwa ayah tirinya meninggal karena menyelamatkan seorang anak. Saat itu MU Gang berlari mendekat. Dia melihat bahwa di sekitar kelompok orang ini ada utusan jiwa yang berdiri di samping, jadi dia buru-buru berlari untuk melindungi Hazam. Saat itu, pria tua itu sudah masuk ke dalam rumah darurat itu. Tidak ada yang tahu bahwa ada orang misterius yang telah menyiram bensin di sekitar rumah. Setelah itu dia diam-diam mengeluarkan korek api dari saku dan membakar kertas, lalu melemparkan kertas itu ke tempat yang telah disiram bensin. Rumah darurat itu mulai terbakar hebat. Sementara itu, orang misterius itu diam-diam meninggalkan tempat kejadian tanpa meninggalkan jejak. Saat itu Hazam melihat asap hitam mengepul tinggi, dia segera berlari ke sana. Kepala tim polisi melangkah maju dan menembakkan senapan ke udara. Barulah kelompok preman dan warga menghentikan perkelahian mereka. Hazam berlari ke rumah darurat. Dia melihat pintu besar terkunci. Siapa yang melakukan ini? Apa yang harus dilakukan? Ini sangat merepotkan. Apa ada orang di sini? Pria tua itu memecahkan kaca jendela. Hazam melihat ke dalam dan melihat anak-anak di dalamnya semuanya memiliki bayangan hitam kematian merayapi tubuh mereka. Saat itu MU Gang melihat asap mengepul dari kejauhan, dia segera berlari mendekat. Hazam memegang batu dan memukul kunci, tetapi sepertinya tidak ada gunanya. MU Gang melihat rumah darurat itu penuh dengan utusan jiwa di atasnya. Kemarilah, bantu aku. Bantu aku. Tapi dia juga utusan neraka dan tidak bisa ikut campur dalam urusan manusia. Jika tidak dia akan dibuang ke neraka tingkat ke-18 dan digoreng dalam wajan minyak mendidih. Saat itu dia teringat kata-kata ayah Sung Chun kepadanya. Anak-anak yang kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Lalu apa sebutan untuk orang tua yang kehilangan anak? Tidak ada sebutan apa-apa, karena itu terlalu menakutkan, tidak ada apa-apa. Karena itu dia memutuskan untuk maju menyelamatkan anak-anak itu. Dia mendorong Hazam ke samping, lalu sekuat tenaga membengkokkan jeruji besi di jendela. Setelah itu, satu persatu anak-anak diangkat keluar olehnya. Saat itu, kepala tim polisi dan para orang tua juga berlari mendekat. Dia menggunakan pistol untuk menembak kunci dan beberapa anak berhasil diselamatkan tepat waktu. Hazam buru-buru masuk ke dalam rumah darurat itu. Atap rumah sudah terbakar hebat. MU Gang juga menerobos masuk mengikuti Hazam sambil menggendong seorang anak. Dia merasa anak ini adalah anak laki-laki yang ingin diselamatkan oleh ayah tirinya. Setelah itu, MU Gang berhasil membawa Hazam keluar dengan aman. Setelah kejadian ini, Hazam meminta ayah tirinya untuk menyelamatkan adiknya, terima kasih. Saat itu, Oh Man Ho menelepon orang misterius itu menanyakan mengapa pintu dikunci seperti itu. Maksudnya hanya ingin menakut-nakuti mereka saja. Sepertinya dalang itu sedang bermain-main. Aku benar-benar minta maaf. Siapa sebenarnya yang mengunci pintu dan mendorong mereka ke kematian? Ketika Hazam tiba di depan ruang operasi adiknya, dia melihat adiknya sudah tidak memiliki bayangan hitam kematian lagi. Barulah dia sedikit lega.
Gadis itu pulang sekolah dan tiba-tiba melihat asap hitam mengepul di belakang ayahnya. Gadis itu mengulurkan tangan menyentuh bayangan hitam kematian, jelas merasakan bahwa ayahnya telah didorong dari gedung tinggi oleh pembunuh bertato laba-laba di tangannya. Malam itu, ayah Hazam bertarung dengan pembunuh itu untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Tak disangka dia berani melawan pembunuh itu. Hanya dalam sekejap dia berhasil menaklukkan pembunuh itu. Namun, saat hendak dibawa ke kantor polisi, pembunuh itu tiba-tiba menyerang ayah Hazam dari belakang lalu dengan kejam mengakhiri hidupnya. Setelah itu, dia juga melemparkan tubuh ayah Hazam dari gedung tinggi. Keesokan paginya, Hazam melihat tubuh ayahnya di lokasi kejadian. Dia melihat pria tua dengan tato di punggung tangannya. Hazam menyadari dia adalah orang yang membunuh ayahnya. Ketika dia memberitahu polisi, pembunuh itu sudah meninggalkan lokasi kejadian. Setelah kembali ke rumah, karena Hazam mengenali tato laba-laba di tangan pembunuh itu, dia menggunakan setrika panas untuk menghapus tato miliknya. 25 tahun kemudian, Hazam mencari adik ipar pembunuh itu. Saat itu dia melihat asap hitam mengepul di belakang adik iparnya. Dia mengulurkan tangan menyentuh bayangan hitam kematian, jelas merasakan bahwa wanita ini telah dibunuh oleh iparnya. Sudah kubilang, iparku sudah meninggal. Hazam segera menarik wanita itu. Iparmu akan membunuhmu. Cepat lari. Wanita itu tidak tahu harus berbuat apa lagi, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Dia mengatakan kepada polisi bahwa ada seorang pembunuh berantai yang akan melakukan kejahatan di sini. Saat itu, sebuah mobil pengangkut kulkas rusak melintas. Hazam merasakan bahwa pembunuh itu sedang melakukan kejahatan di rumah wanita itu. Dia menarik kursi dan memanjat masuk. Ketika Hazam masuk ke dalam rumah, dia melihat wanita itu sudah tergeletak bersimbah darah. Dia memeriksa apakah wanita itu masih memiliki denyut nadi, lalu samar-samar merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Karena itu dia mengambil pisau buah dan mendekat. Ketika dia menarik tirai, dia menemukan pembunuh itu telah menghilang. Dia mendekati jendela, dia melihat pembunuh itu akan meninggalkan tempat ini. Lalu dia berlari menuruni tangga dan diam-diam mengikutinya. Dia melihat pembunuh itu sudah naik truk. Dia mengikuti di belakang. Truk itu melaju ke tempat sepi tanpa penghuni. Hazam buru-buru mengeluarkan pisau buah dari tasnya. Dia berjalan terhuyung-huyung ke depan truk untuk memeriksa. Tak disangka pembunuh di dalam truk sudah menghilang. Tidak ada jejak. Tiba-tiba tangan kuat menarik Hazam jatuh ke tanah. Hazam berdiri sambil memegang pisau mengarah ke pembunuh. Bajingan! Kau yang membunuh ayahku, kan? Aku tahu ayahku dibunuh olehmu. Setelah mengatakan itu, dia menyerang pembunuh itu, tetapi Hazam bukan tandingan pembunuh itu. Pembunuh itu menendang Hazam hingga terjatuh ke tanah, lalu dia mengambil pisau dari tangan Hazam dan menempelkannya ke lehernya. Siapa ayahmu? Detektif Kang Su Hyuk memanfaatkan saat pembunuh itu lengah. Hazam menggigit tangan pembunuh itu dengan kuat lalu dengan cepat mengambil kembali pisau di tanah, bersiap untuk menyerang lagi. Utusan neraka datang ke rumah Hazam dan menemukan sebuah foto di lantai. Dia mengambilnya untuk melihat. Dalam foto itu adalah pembunuh berantai Wang Yongchun. Saat itu Mu Gang menyadari Hazam telah pergi mencari pembunuh Wang Yongchun. Dia segera menggunakan teleportasi ke rumah adik ipar pria itu dan melihat adik ipar itu sudah tergeletak bersimbah darah. Kepala polisi juga segera tiba di tempat kejadian. Rekan-rekannya menemukan Wang Yongchun melalui kamera keamanan di dekat sana dan Hazam sedang bersepeda mengejarnya. Mu Gang merasa Hazam dalam bahaya, jadi dia menelepon sambil mencari Hazam tetapi dia tidak bisa mengangkat telepon. Tepat saat itu dia melihat sepatu Hazam terjatuh di tanah. Dia terus mencari Hazam. Kemudian, dia melihat polisi menemukan TKP lain. Mu Gang masuk ke dalam dan menemukan ponsel di samping genangan darah, itu adalah ponsel Hazam. Di tempat lain, utusan neraka telah menemukan batu roh di ruang bawah tanah rumah sakit, dan batu ini adalah milik Mu Gang. Dia membukanya dan melihat di dalamnya ada Hazam. Setelah itu, Mu Gang mempertaruhkan nyawanya mencari Hazam di bawah hujan deras. Saat itu dia menerima telepon, ternyata sudah ada hasil identifikasi X, dan mereka telah mengidentifikasi bahwa X di TKP kedua adalah milik Hazam. Jika orang dengan postur seperti dia kehilangan lebih dari 2 liter darah, dia pasti tidak bisa bertahan hidup. Hati Mu Gang tidak bisa tenang. Karena itu dia kembali ke TKP kedua. Berdasarkan posisi kematian Hazam, dia bersumpah akan menemukan pembunuh Wang Yongchun. Keesokan paginya, Mu Gang membuka ponsel Hazam. Di dalamnya ada rekaman laporan Hazam. Dia mendengar ada truk pengumpul kulkas bekas yang lewat.
Karena itu MU Gang mencocokkan waktu lalu pergi keluar TKP. Dia ingin membandingkan waktu laporan Hazam dengan waktu truk lewat kemarin, lalu menemukan pengemudi truk itu. Sesaat kemudian, truk pengumpul kulkas bekas itu benar-benar tiba. Karena itu dia maju bertanya kepada sopir, apakah ada orang mencurigakan di sekitar sini kemarin. Hari itu saya tidak sengaja menabrak truk pendingin yang parkir di tempat yang salah, tetapi anehnya plat nomor truk itu sudah dihapus semua hurufnya. Saya sudah menelepon nomor kontak di truk itu beberapa kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Karena itu saya meninggalkan informasi kontak saya, tetapi tidak ada yang menghubungi saya. MU Gang meminta sopir untuk memberikan nomor telepon tersangka di truk itu kepadanya. Setelah itu MU Gang melacak lokasi tersangka melalui nomor teleponnya dan pergi ke rumahnya. Ketika dia tiba di gudang, dia menemukan ada noda darah di lantai dan noda darah itu mengalir dari dalam kulkas. Dia membuka pintu kulkas dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat sepatu. Saat itu dia teringat sepatu Hazam yang lain, jadi dia buru-buru berlari untuk memeriksa dan menemukan bahwa orang ini bukan Hazam. Akhirnya MU Gang bisa bernapas lega. Tepat pada saat ini, pembunuh gila Wang Yongchun pulang ke rumah. MU Gang segera menyerang dan berkelahi dengannya. Dia memaksa bertanya, "Di mana Hazam? Aku akan membawamu mencari mayatnya." Kata-kata ini membuat MU Gang menangis. Setelah itu, dia mengendarai mobil membawa MU Gang mencari Hazam. Tak disangka Wang Yongchun malah menjadi gila. "Hazam benar-benar membuatku sepenuhnya menikmati perasaan membunuh." MU Gang yang mendengar kalimat itu terus memukuli Wang Yongchun. Tepat pada saat itu, mobil menabrak pohon. Saat itu MU Gang perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan linglung, sedangkan Wang Yongchun mengambil palu dan terus memukuli jantung MU Gang. "Ini adalah pembunuh gila paling kejam yang pernah saya lihat," katanya sambil memukuli jantung pria itu dengan palu, lalu melemparkan MU Gang ke padang gurun dan pergi mengemudi sendirian. Leo sedang syuting di rumah sakit dan dilindungi oleh orang misterius. Saat itu, pembunuh gila itu telah menyusup ke rumah sakit, dan targetnya kali ini adalah Leo. Ketika Leo sedang beristirahat di ruang tunggu, orang misterius itu sudah sampai di sana. "Tolong pindah ke kamar sebelah karena ada orang yang membutuhkan kamar ini." Dia membuat Leo harus pergi dari sana karena orang misterius itu tahu pembunuh akan datang untuk membunuh Leo. Ketika Leo meninggalkan kamar, barulah pembunuh itu masuk ke ruang tunggu. Yang tidak dia ketahui adalah orang di kamar ini bukan Leo. Ketika dia bersiap untuk melakukan tindakan kejam, orang misterius itu sudah mencengkeram pisau di tangannya lalu menarik penutup matanya. Tepat pada saat itu, MU Gang masuk membuat pembunuh itu sangat terkejut, karena dia jelas baru saja membunuh MU Gang. MU Gang bertanya, "Di mana Hazam?" Setelah itu MU Gang menyerang dan berkelahi dengan pembunuh itu, tetapi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari ruang tunggu. Tak disangka, polisi menemukan pria itu di lobi rumah sakit tetapi pembunuh itu menendang mereka hingga terjatuh. MU Gang terus mengejar pembunuh itu. Pria itu mengambil pistol polisi lalu melarikan diri dari rumah sakit. Begitu keluar, dia memukul sopir bus hingga pingsan lalu mengemudikan bus, menculik semua penumpang dan melarikan diri. Saat itu MU Gang mengejar di samping bus dan meminta pembunuh itu menghentikan bus. "Berhenti! Berhenti!" Kepala tim polisi yang baru saja tiba dengan mobil melihat MU Gang. "MU Gang, naiklah!" Dia terus mengejar pria ini. "Polisi, berikan ponselmu. Cepat berikan ponselnya padaku. Tunggu. Aku juga ingin naik." MU Gang memberitahu kepala tim bahwa pembunuh itu bersenjata. "Dirampok pistol polisi? Dirampok pistol? Sialan. Cepat injak gas." Setelah itu dia menelepon sambil meminta bantuan. Sesaat kemudian mereka berhasil menyusul mobil si pembunuh. MU Gang terus berteriak menyuruh pembunuh itu segera menghentikan mobil. Tetapi bagaimana mungkin dia mau mendengarkan? Kepala polisi berniat memukulnya dengan walkie-talkie. Tetapi melihat pembunuh itu memegang pistol, dia menarik tangannya kembali. MU Gang berdiri, dia menyuruh kepala polisi mendekat. Setelah itu dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat naik. Pertempuran sengit di dalam mobil pun dimulai. Pembunuh itu berniat menyelesaikan MU Gang dengan pistol tetapi MU Gang membalik tangannya dan melemparkan pistolnya ke samping. Setelah itu MU Gang mencekik pembunuh itu, memaksanya untuk segera menghentikan mobil dan terus bertanya, "Di mana Hazam?" Saat itu polisi lain datang mengemudi, tetapi yang MU Gang tidak tahu adalah bahwa orang ini adalah pengkhianat di tim polisi kriminal, hanya mengikuti perintah orang misterius. Dia ingin membunuh pembunuh itu untuk menyembunyikan identitas orang misterius itu. Tak disangka, tembakan itu mengenai kepala MU Gang. Namun, MU Gang adalah utusan neraka yang memiliki tubuh abadi.
Dia terus mencekik pembunuh itu, memaksanya untuk mengatakan di mana Hazam. Tetapi tepat ketika pembunuh itu hendak berbicara, tembakan itu mengenai kepalanya. MU Gang melompat keluar dari mobil. Saat itu mobil polisi juga baru saja tiba. Menunggu MU Gang mendekat untuk bertanya di mana Hazam, pembunuh itu sudah mati. Di mana Hazam? Cepat katakan. Di mana, bajingan? Saat itu MU Gang melihat utusan neraka bersiap untuk membawa jiwa pembunuh itu pergi. Tidak. Pembunuh itu hanya melihat MU Gang lalu berbalik dan pergi. MU Gang yang kehabisan tenaga terduduk di tanah. Dia masih tidak tahu apakah Hazam hidup atau mati. Saat itu hati MU Gang sangat kacau. Ketika ambulans bersiap membawa MU Gang ke rumah sakit, dia teringat hari itu dia menemukan kunci di bawah jembatan. Karena itu dia mencabut jarum infus di tangannya lalu pergi ke bawah jembatan tempat dia menemukan kotak besi, dan di pintu besi itu tergantung gembok besar. MU Gang menyenter ke dalam dan melihat Hazam sedang duduk di sana. Dia membengkokkan jeruji besi dengan paksa lalu berjalan ke samping Hazam. MU Gang mengira Hazam telah meninggal di tangan pembunuh itu, jadi dia memeluknya erat-erat. Maafkan aku datang terlambat. Maaf. Setelah itu dia dengan lembut menyandarkannya ke dinding. Tak disangka Hazam mengeluarkan suara. Saat itu barulah MU Gang tahu Hazam masih hidup. Ketika Hazam sadar, dia mengira orang di depannya adalah pembunuh itu, jadi dia mendorong MU Gang. Sepertinya Hazam telah menderita banyak hal. Tiba-tiba dia berlari memeluk orang asing di samping MU Gang. MU Gang melihat orang itu adalah tuan muda kedua. Mansu dari grup Wangsal baru saja tiba saat si pembunuh akan menghabisi Kang Hazam. Mansu mendorongnya jatuh ke tanah. Tetapi si pembunuh bangkit dan terus menendang Mansu saat ia mendekati Kang Hazam. Mansu memegang kaki si pembunuh. Kang Hazam menggunakan kesempatan ini untuk lari dengan cepat. Tetapi si pembunuh terus menendang Mansu. Ketika si pembunuh mendekati Kang Hazam dengan pisau sekali lagi, Mansu menerjang dan memeluk pinggangnya. Tanpa diduga si pembunuh langsung menusukkan pisau ke punggung Mansu. Jangan, Direktur. Saat itu Kang Hazam memegang batu dan memukulkannya ke kepala si pembunuh. Lalu membawa Mansu ke dalam gerbang besi di bawah jembatan. Saat ini nyawa Mansu dalam bahaya besar. Kang Hazam merobek kain dari tubuhnya untuk membalut luka Mansu. Direktur, bertahanlah sebentar. Kang Hazam ingin menelepon untuk meminta bantuan tetapi menyadari tidak ada sinyal. Pada saat ini, si pembunuh juga telah mendekat. Kang Hazam teringat kata-kata kakaknya, ayahmu pernah berkata, jika kamu dalam bahaya, cara teraman adalah mengunci diri dan musuh tidak akan bisa mendekat. Setelah itu, ia menutup gerbang besi dan mengunci dirinya dan Mansu di dalamnya dengan kunci besar. Tepat pada saat ini, si pembunuh gila menyerbu lurus ke arah mereka. Ia mengayunkan pisaunya ke arah Kang Hazam. Tanpa diduga kunci itu terjatuh. Si pembunuh memungut kunci itu. Saat ia bersiap untuk membuka kunci, ia tiba-tiba berubah pikiran. Jika ada dua orang, jalan ke dunia bawah tidak akan sepi. Nikmati rasa sakit ini, kalian. Kemudian ia keluar dan membuang kunci ke dalam air. Tidak lama kemudian mereka dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Paman Han MU Gang menatap mereka dengan tatapan aneh. Apa ini? Tak disangka mereka belum mati. Pada hari pertama pria itu menjadi presiden Wangsal Group, saat para pemegang saham bertepuk tangan meriah, polisi Park mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Dalam perjalanan ke kantor polisi, insiden itu menarik perhatian media. Polisi Park menyatakan, Presiden Oh telah berkolusi dengan saudara ipar si pembunuh yang membawa pembunuh Oh Chun Yong, dikirim ke rumah sakit jiwa. Ini membuat Oh Man Ho sangat marah. Sebaiknya kau menggunakan hak diammu. Polisi Park curiga karena aktris Liang He adalah teman dekat Oh Man Ho, jadi si pembunuh membunuh Liang He. Teman dekat? Siapa temanku? Polisi Park juga curiga bahwa Han Jin Suk dibunuh oleh Oh Man Ho. Kemudian ia mengeluarkan foto dan mengatakan bahwa jam tangan di foto itu adalah milik Oh Man Ho. Tapi tentu saja Oh Man Ho tidak akan mengakuinya. Karena berhasil menangkap Presiden Wangsal Group, polisi Park dan timnya mengadakan perayaan di restoran. Namun, ia tidak tahu bahwa penangkapan Oh Man Ho bisa membuatnya tidak selamat. Malam itu, ketika polisi Park hendak pergi ke toilet, ia tidak sengaja menjatuhkan 8 makanan dari meja sebelah ke lantai. Maaf, ada apa ini? Ketika ia membungkuk untuk mengambil tas di lantai, ia melihat sebuah boneka dan sepertinya teringat sesuatu. Ia segera meletakkan tas itu dan pergi. Saat itu, rekan polisi Park juga hampir selesai minum. Tepat pada saat itu, pemimpin tim 2, sang pengkhianat, tiba-tiba menerima telepon dari ponsel polisi Park. Ternyata orang misterius itu menelepon menggunakan ponsel polisi Park.
Sepertinya ia telah melakukan sesuatu. Polisi Park yang penuh luka merangkak keluar dari mobil. Pada saat ini, orang misterius itu berjongkok di depannya, menunjukkan jam tangannya. Ternyata semua yang terjadi disebabkan oleh pembunuh berdarah dingin Oh Chun Yong, dan Oh Man Ho bukan pembunuh yang sebenarnya. Lalu, siapa dia? Kang Hazam sedang memegang ponselnya menonton video Han Mu Gang menangkap pembunuh berdarah dingin. Han Mu Gang dalam video terus bertanya di mana Kang Hazam. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap Han Mu Gang. Pada saat ini, Han Mu Gang datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kang Hazam. Ketika Han Mu Gang bersiap untuk pergi, Kang Hazam berlari dan memeluk Han Mu Gang. Kemudian ia menunjukkan perasaannya dengan tindakan nyata. Mereka telah menjadi pasangan seperti yang diharapkan. Pada saat ini, muncul pola aneh di leher Han Mu Gang. Tepat pada saat itu, ibu Kang Hazam lewat dan melihat putrinya sedang jatuh cinta. Ia tidak ingin mengganggu mereka. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia sangat terkejut karena 25 tahun yang lalu putrinya hilang, dan ia telah melaporkan ke polisi untuk meminta bantuan pencarian. Pada saat ini, ayah Kang Hazam memegang tangan putrinya muncul, dengan pola aneh di lehernya. Kebetulan pemandangan ini dilihat oleh ibu Kang Hazam. Hanya dalam waktu singkat, pola di leher itu menghilang. Ibu Kang Hazam baru menyadari bahwa pria di depannya adalah utusan neraka. Ketika ia melihat pola di leher Han Mu Gang, ibu Kang Hazam sangat ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa. Anggota parlemen itu sangat populer dan akan menjadi presiden. Siapa sangka di belakangnya ada orang yang berhati gelap. 25 tahun yang lalu ia masih seorang reporter di tengah-tengah wawancara seorang gadis cantik terkait transaksi prostitusi, ia mencari alasan untuk mengganti kaset di kamera. Gadis itu masih tidak tahu bahwa malapetaka akan segera menimpanya. Setelah selesai mengganti kaset, ia bertanya kepada gadis itu di mana ia melakukan transaksi prostitusi. Gadis itu menjawab, saat itu ada mobil yang menjemput saya, sepertinya di villa di gunung. Gadis itu mengira wawancara telah selesai dan buru-buru mencari alasan untuk pergi dari tempat ini, tetapi tidak disangka ia dihentikan oleh paman itu. Kemudian ia melepas topinya dan menyalakan kamera, berkata, katakan, berapa banyak uang yang kau terima setiap kali? Hal ini sangat mengejutkan gadis itu, saya juga bisa membayar jumlah itu. Tetapi gadis itu tidak tahu bahwa orang yang melakukan transaksi di villa, kali ini juga paman ini. Paman, kenapa? Aku sudah bilang aku akan membayar. Bisakah kita melakukannya sekali saja? Gadis itu mencoba lari, tetapi didorong jatuh oleh paman itu. Kemudian ia duduk dan mengulurkan tangan membelai wajah gadis itu, berpura-pura suci di depanku, ya. Paman itu dengan marah menampar wajah gadis itu dengan keras. Tak peduli bagaimana gadis itu berteriak dan melawan, ia tetap menariknya ke samping dengan paksa. Semakin keras gadis itu berteriak minta tolong, semakin bersemangat paman itu. Lalu ia memaksa gadis itu untuk melakukan transaksi. Kaset dalam kamera menjadi bukti kuat. Setelah itu, ia juga mengancam gadis itu, jika kau berani melapor polisi, aku akan diam-diam menjualmu ke pulau, kau tahu. 25 tahun kemudian, ia menceritakan kisah ini kepada utusan neraka. Han Mu Gang bertanya kepada gadis itu di mana kaset itu sekarang, tetapi ia juga tidak tahu. Ia hanya ingat bahwa saat itu ia melarikan diri bersama Han Jin Suk, tetapi tidak disangka ia ditangkap oleh pembunuh berdarah dingin Oh Chun Yong. Berikan kaset itu padaku. Di mana kaset itu? Tetapi gadis itu juga tidak tahu di mana kaset itu. Saat itu Jesudong muncul dengan kaset itu dan menyelamatkannya. Oh Chun Yong melihat situasi seperti itu, jadi ia melepaskan mereka dan mengejar Jesudong. Gadis itu khawatir Jesudong dalam bahaya, jadi ia juga mengejarnya. Ketika gadis itu menemukan Jesudong, Jesudong telah jatuh bersimbah darah. Gadis itu berpikir bahwa ia sendirilah yang telah menyakiti Jesudong, jadi ia hidup dalam penyesalan. Saat itu ia melihat mobil polisi mendekat sehingga ia meninggalkan tempat itu. Sekarang, reporter yang dulu itu akan menjadi presiden. Ia masih khawatir di mana kaset itu karena 25 tahun yang lalu, ia pernah datang ke tempat kejadian perkara Jesudong. Saat itu ia mencari sangat lama di tas Jesudong tetapi tidak menemukan kaset itu. Ia pergi dengan kecewa, dan sekarang kaset itu menjadi satu-satunya bukti yang bisa menjatuhkannya. Hari itu anggota parlemen sedang wawancara, tanpa diduga adegan ini dilihat oleh wanita yang pernah dipaksa. Ia memohon kepada utusan neraka untuk membawa anggota parlemen berhati gelap ini ke pengadilan. Roh ini melihat malaikat maut Han Mu Gang sehingga ia melarikan diri. Han Mu Gang buru-buru mengejarnya karena roh itu adalah Sudong yang telah lama ia cari. Saat itu Sudong hendak bersembunyi di dalam mesin cuci, melihat malaikat maut telah menemukannya, ia buru-buru melarikan diri. Han Mu Gang menggunakan kemampuan teleportasi untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian.
Pada saat yang sama, Sudong juga ingin menggunakan kemampuan teleportasi. Ia membuka pintu gudang, tanpa diduga ia ditangkap dan dicekik oleh malaikat maut. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dan menabrak Han Mu Gang hingga terpental. Ketika Han Mu Gang sadar, ia menemukan dirinya terbaring di rumah sakit. Saat itu Kang Hazam datang mengunjungi Han Mu Gang di rumah sakit. Tanpa disangka, ia melihat asap hitam muncul dari tubuh dokter. Mengapa dia mati? Jika bayangan itu ada di dalam tubuhnya, dia pasti akan mati dengan cepat. Tepat kedua kalimat ini terdengar oleh Han Mu Gang. Ia berteleportasi ke ruang kerja dokter, memanfaatkan saat dokter tidak waspada, ia mencekiknya. Han Mu Gang curiga bahwa Sudong telah merasuki dokter ini. Ia mengarahkan pistol mengancamnya, cepat muncul. Ketika roh itu keluar dari tubuhnya, Han Mu Gang baru bisa bernapas lega, tetapi roh itu bukan Sudong. Siapa Anda? Ternyata wanita ini hidup pada akhir dinasti Joseon. Karena tidak tahan dengan kekerasan suaminya, ia membunuh suaminya lalu gantung diri. Rohnya telah bersembunyi di tubuh manusia selama ratusan tahun tanpa terdeteksi oleh malaikat maut. Han Mu Gang bermaksud menangkapnya ke neraka untuk menebus dosa, tetapi wanita tua itu berkata kepada Han Mu Gang bahwa jika ia melepaskannya, ia akan memberitahunya tentang kasus pertukaran tubuh Kim Jun yang sedang ia selidiki. Aku tahu di mana tubuh Kim Jun disembunyikan. Benarkah kau tahu? Di mana tubuh Kim Jun? Berdasarkan alamat yang disebutkan wanita tua itu, Han Mu Gang berteleportasi ke rumah Leo. Ia menemukan laptop di lemari. Jika rekaman ayahku terbongkar, kalian semua tidak akan bisa hidup. Menurut apa yang dikatakan video, ia menemukan rumah sakit terbengkalai di Mugin. Saat masuk ke dalam rumah sakit, ia merasakan dengan jelas bahwa tubuh Kim Jun tergeletak di meja operasi. Saat itu Han Mu Gang teringat bahwa ia adalah Kim Jun saat masih hidup. Air matanya mengalir tak terkendali. Kemudian ia berdasarkan ingatannya saat masih hidup, pergi ke tepi pantai dan diam-diam melompat ke dalam air. Ia melihat sebuah mobil di dalam air dan di dalamnya ada mayat. Ia mengambil batu dan memukul kaca mobil. Kaulah aku? Benarkah kau adalah aku? Melihat mayat di dalam, saat itu ia mengingat semua kejadian. Ternyata 25 tahun yang lalu ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri pembunuh berdarah dingin membunuh Clara. Pemandangan itu juga dilihat oleh San Yang. Si pembunuh melihat San Yang dan mengejarnya. Kim Jun, karena ingin menyelamatkan San Yang, menggunakan kaset untuk mengalihkan perhatian si pembunuh, tetapi ketika Kim Jun bersembunyi di gudang, ia tetap ditemukan oleh si pembunuh. Ketika ia hendak membunuh Kim Jun, ayah Kang Hazam datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Si pembunuh juga melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu, ayah Kang Hazam bertanya kepada Kim Jun apa yang baru saja terjadi. Belum selesai berbicara, Kim Jun sudah ditembak di kepala. Ayah Kang Hazam mengejar orang yang menembak Kim Jun, sementara adik Kim Jun, Han Mu Gang, jatuh pingsan karena serangan jantung. Untungnya ada orang baik yang menyelamatkan anak itu. Kim Jun dengan luka di tubuhnya berjalan tertatih-tatih ke bilik telepon umum dan menelepon ibu tirinya meminta bantuan. Tidak lama kemudian ibu tirinya mengendarai mobil ke lokasi kejadian lalu membawa Kim Jun masuk ke mobil. Dalam perjalanan pulang, ia menerima telepon dari rekan kerja di rumah sakit yang memberitahukan bahwa putranya mengalami penyumbatan arteri jantung dan harus segera melakukan transplantasi jantung. Jika tidak, putranya, Han Mu Gang, akan meninggal. Tidak lama kemudian, ide berani muncul di benaknya. Lalu ia pergi ke rumah sakit dan mengambil jantung Kim Jun, kemudian bersama rekannya, ia mencangkokkan jantung Kim Jun ke tubuh Han Mu Gang. Selanjutnya, ia menciptakan tempat kejadian kecelakaan mobil palsu untuk Kim Jun, lalu mendorong mobil beserta tubuh Kim Jun ke laut. Harus dikatakan bahwa ibu tiri ini benar-benar bukan orang baik. Malaikat maut Kim Jun mengingat semuanya dan ingin keluar dari tubuh Han Mu Gang. Ia terus menembakkan pistol ke kepalanya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, rohnya tidak bisa keluar dari tubuhnya karena jantung Han Mu Gang adalah miliknya. Kemudian ia pergi ke ibu tirinya dan melemparkan surat pemecatan padanya, bertanya mengapa ia menukar jantung anak tirinya, Kim Jun, dengan anak kandungnya sendiri. Han Mu Gang, ibu melakukan semua ini untuk menyelamatkanmu. Saat itu ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika Han Mu Gang tidak mengganti jantung, ia akan mati. Saya pasti akan membawamu ke neraka. Setelah itu, ia pulang dan melihat isi di laptop. Ternyata saat itu, Han Mu Gang telah menyelidiki kebenaran bahwa ibunya telah mencangkokkan jantung Kim Jun ke tubuhnya sendiri, jadi meskipun Leo hampir mati, ia hanya melihat tanpa menyelamatkan karena ia takut jika masalah itu terungkap akan membahayakan ibunya. Oleh karena itu, ia membuang bukti ke tempat sampah lalu pergi.
Saat itu Kim Jun masih belum mengerti siapa sebenarnya yang menembaknya hari itu. Ia mencurigai Kim Yang Seok sebagai orang yang menembaknya hari itu. Tepat pada saat ini, ia melihat di berita bahwa anggota parlemen Kim Yang Seok telah dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat untuk menemukan rekaman yang merekam adegan anggota parlemen Kim Yang Seok memaksa berhubungan dengan Sun Yang. Kim Jun pergi ke gudang tempat ia ditembak di kepala untuk mencari kaset itu. Saat ini ia melihat bekas peluru di dinding, dan bekas peluru ini bukan berasal dari senapan berburu Kim Yang Seok. Saat ini Kang Hazam telah menemukan tempat ini berkat pelacak ponsel Kim Jun. Tapi bagaimana kau tahu tempat ini? Kau tahu tempat ini? Ternyata 25 tahun yang lalu, ketika Kang Hazam pulang sekolah, ia melihat bayangan kematian di belakang ayahnya. Malam hari karena khawatir ayahnya dalam bahaya, ia mengikutinya ke gudang. Ketika Kang Hazam masuk, ia melihat asap hitam di depan ayahnya. Tepat saat ia hendak maju mencari ayahnya, kakinya tidak sengaja menendang pistol itu. Itu adalah pistol ayahnya. Benar, jika bayangan itu dihilangkan, ayah tidak akan mati. Jadi ia mengambil pistol di tanah dan menembak asap hitam itu. Jadi bukan Kim Yang Seok yang menembak, melainkan Kang Hazam. Karena ingin menyelamatkan ayahnya, ia tidak sengaja menembak Kim Jun. Sekarang Kim Jun sudah tahu segalanya. Kepalanya mulai sakit lagi dengan aneh. Ini adalah malaikat maut paling bucin yang pernah saya lihat. Ia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa Kang Hazam telah menembaknya bertahun-tahun yang lalu, tidak ingin pihak berwenang terus menyelidiki kasus Kim Jun saat itu. Sebenarnya, itu karena ia tidak ingin Kang Hazam terluka. Ia memarahi Kang Hazam, tahukah kau betapa sialnya dirimu? Aku karena mata sialmu. Karena ia tahu malaikat maut tidak bisa bersama manusia, jadi ia mengusirnya dari rumahnya. Selanjutnya, ibu Kang Hazam mendatangi Han M. Yugang. Ia bertanya, mengapa kau memanggil putriku monster? Bukankah Anda yang menyuruh saya pergi? Saya harus melakukan itu agar bisa meninggalkannya dengan lancar, dan saya akan pergi seperti yang Anda inginkan, jadi tunggulah dengan tenang. Sementara itu, Kang Hazam pulang dan merenungkan kata-kata yang diucapkan Kim Jun kepadanya. Tahukah kau betapa sialnya dirimu? Aku karena mata sialmu. Karena tidak tahan dengan guncangan itu, ia mengambil sumpit dan hendak menghancurkan mata yin-yangnya sendiri. Saat itu Kim Jun berlari menghentikannya, apa yang kau lakukan? Setelah pulang, ia sendiri menghapus semua bukti tentang kematiannya. Polisi Park bertanya mengapa ia menghancurkannya. Han M. Yugang mengatakan bahwa ia ingin hidup sebagai Han M. Yugang dan menjalani hari-hari manis bersama Kang Hazam. Polisi Park pun tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya ia membawa Kang Hazam ke rumah sakit. Dokter memberitahu Kang Hazam bahwa ada peluru yang menekan saraf di otak Han M. Yugang. Kadang-kadang pasien akan menjadi agresif secara tidak normal, tetapi sebenarnya itu sama sekali tidak berhubungan dengan keinginan pasien. Saat itu Kang Hazam percaya bahwa kata-kata yang diucapkan Han M. Yugang tadi malam hanyalah kebohongan. Han M. Yugang mengatakan bahwa dalam beberapa hari ia akan pergi ke Amerika untuk mencari spesialis dan mengeluarkan peluru dari kepalanya. Setelah itu ia menemui Sun Yang dan bertanya kapan ia akan pergi ke Amerika. Sun Yang mengatakan bahwa Kim Yang Seok telah dibebaskan, ia tidak akan pergi ke Amerika lagi. Besok ia akan menemui media dan wawancara, mengungkap perbuatan buruk yang telah dilakukan Kim Yang Seok. Tapi melakukan itu akan menghancurkan hidup Sun Yang. Aku tidak peduli dengan hidupku. Han M. Yugang kemudian mengatakan bahwa ia peduli dan ia punya cara untuk membawa Kim Yang Seok ke pengadilan. Setelah itu ia meminta Sun Yang melakukan satu hal, yaitu merawat ibu Kim Jun dengan baik. Jika harus pergi ke Amerika, bawalah ibu Kim Jun bersamanya. Melihat ibunya sudah ada yang merawat, ia pun merasa lega dan pergi. Setelah itu ia mendatangi Leo. Ia tahu bahwa Leo sudah mati dan Leo saat ini hanyalah jiwa Jesudong karena sebelumnya ia telah melihat gejala-gejala setelah kematian Leo di komputer. Benar saja, malaikat maut sudah menebak dengan tepat, tetapi ia tidak akan membawa Jesudong ke neraka untuk menebus dosa. Ia ingin Jesudong hidup seperti manusia dan harus merawat Kang Hazam. Setelah itu ia mengambil pistol dan hendak membunuh Kim Yang Seok untuk bisa menjamin keselamatan Kang Hazam. Ketika masuk ke kantor, ia menemukan Kim Yang Seok telah bunuh diri. Setelah itu ia kembali ke mobil. Ia tidak bisa bunuh diri. Siapa sebenarnya yang membunuhnya? Untuk mencari tahu pelakunya, ia pergi ke rumah Kim Yang Seok. Saat itu ia teringat kejadian masa kecilnya bersama Leo. Ketika masih kecil, Kim Jun tidak sengaja melihat Sun Yang dan wali kota melakukan transaksi prostitusi di rumah Leo. Untuk melindungi Sun Yang, ia mengubur kaset itu di markas rahasia yang ia dan Kang Hazam telah sepakati.
Tetapi ketika Kim Jun datang ke sana, ia menemukan bahwa kaset itu telah diambil oleh seseorang. Bahaya kematian Kang Hazam masih belum hilang. Justru kaset inilah alasan sebenarnya Kang Hazam dalam bahaya. Benar saja, Kang Hazam telah mengambil kaset ini sehari sebelumnya. Ketika pulang, ia terkejut oleh isi kaset itu. Setelah itu, ia berniat membawa kaset itu ke kantor polisi. Namun tanpa disangka, orang misterius itu menghadangnya tepat di depan pintu. Gadis ini diikat di tengah kolam renang, sedangkan polisi juga ditangkap oleh mereka. Setelah itu, para polisi dipukuli dengan kejam karena mereka tahu beberapa rahasia wali kota. Kemudian wali kota datang ke sini. Semua ini dilakukan oleh wali kota hanya karena rekaman ini merekam adegan ia berhubungan dengan San Yang. Wali kota telah membunuh banyak orang. Saat ini, Kang Hazam bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan rekaman itu. Wali kota memerintahkan bawahannya bahwa, bagaimanapun caranya, kaset itu harus didapatkan. Lalu ia pergi. Orang misterius itu menyandra polisi dan memukuli mereka dengan brutal, memaksa Kang Hazam bahwa jika ia tidak menyerahkan rekaman itu, mereka pasti akan mati. Kang Hazam tidak tahan lagi dan berniat mengungkapkan kebenaran, tetapi tanpa disangka polisi menasihati Kang Hazam bahwa meskipun ia mati, ia tidak boleh mengatakan di mana kaset itu disembunyikan. Orang misterius itu akhirnya memerintahkan bawahannya untuk membawa mereka pergi, lalu memaksa Kang Hazam untuk mengatakan di mana kaset itu. Melihat Kang Hazam masih tidak bereaksi, ia memerintahkan untuk membuka katup air. Beberapa saat kemudian, ia mengambil kabel listrik. Saat ini air sudah setinggi lutut Kang Hazam. Ia bertanya lagi di mana kaset itu. Melihat Kang Hazam tidak bereaksi, ia melemparkan kabel listrik ke dalam air. Tepat sebelum menyentuh permukaan air, seseorang telah mematikan saklar listrik. Saat ini orang misterius itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia pergi untuk memeriksa. Saat Kang Hazam meronta, kepalanya sempat tenggelam ke dalam air. Sesaat kemudian, Kim Jun menarik Kang Hazam ke atas lalu perlahan membaringkannya di tanah. Ia maju dan mulai bertarung, dengan cepat mengalahkan kelompok anak buah. Selanjutnya adalah orang misterius. Kim Jun merebut pisau dari tangan orang misterius itu dan menusukkannya dalam-dalam ke perutnya. Kemudian ia menendangnya jatuh ke kolam renang lalu melemparkan kabel listrik ke dalam air. Selanjutnya adalah wali kota. Ia terlihat anggun meminum sampanye. Siapa sangka ada pistol yang menodong kepalanya. Ternyata Kim Jun telah datang. Keesokan harinya, ketika Kang Hazam terbaring di rumah sakit, ibunya memberinya sebuah surat. Ternyata surat itu dikirim oleh Kim Jun. Isinya adalah Kim Jun telah mengeluarkan peluru dari kepalanya saat berada di Amerika. Surat itu menyuruh Kang Hazam untuk hidup tenang. Sementara itu, Ibu Han Emyu Gang, karena telah membunuh Kim Jun, merasa bersalah dan bunuh diri dengan minum racun. Ia juga meninggalkan surat bunuh diri yang menyatakan bahwa tubuh Kim Jun berada di dasar laut, di bawah tebing Mujin, bersama dengan semua dosanya. Kang Hazam pergi ke kantor polisi dan tidak sengaja mendengar perkataan detektif tentang isi surat bunuh diri ibu Kim Jun. Ia juga tahu bahwa ketika kecil, ia tidak menembak asap hitam, melainkan Kim Jun. Maka ia berlari ke kantor polisi dan meminta mereka mencari catatan keberangkatan Han Emyu Gang. Tanpa disangka, mereka sudah mencarinya dan tidak menemukan catatan keberangkatan Han Emyu Gang. Han Emyu Gang. Saat ini seorang detektif lain memegang video yang direkam di tebing Mujin dan melangkah maju. Mereka melihat Han Emyu Gang telah melompat dari tebing Mujin. Setelah itu Kang Hazam pergi ke tebing Mujin dan berniat melompat mengikuti Han Emyu Gang. Sementara itu Kim Jun sedang menjalani hukuman di surga. Ia meminta surga memberikan hukuman terberat untuknya karena wanita tua itu pernah berkata kepadanya bahwa hukuman terberat di surga adalah kembali ke ketiadaan, membuat orang-orang yang pernah mengenalnya melupakannya. Lalu Kim Jun masuk dan menerima hukuman, sedangkan Kang Hazam juga kembali menjadi orang normal, tidak lagi melihat bayangan hitam kematian. Beberapa tahun kemudian, Sudong berjanji kepada Kim Jun akan merawat Kang Hazam seumur hidupnya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-100, ia memberinya sebuah hadiah. Ketika Kang Hazam membuka hadiah itu, ia menemukan di dalamnya ada tali merah. Ia melihatnya dan tiba-tiba teringat semuanya. Tali merah ini adalah tali yang pernah ia berikan kepada Kim Jun. Air matanya terus mengalir. Keesokan harinya, Kang Hazam tidak sanggup menahan aliran waktu dan meninggal dunia. Tepat pada saat itu, jiwa Kang Hazam juga meninggalkan tubuhnya, dan Kim Jun sedang menunggu di sampingnya. Kang Hazam mengikat tali merah di tangan Kim Jun, lalu menyerahkan dirinya kepadanya. Sejak saat itu, film ini berakhir dengan kisah dua orang yang saling mengenal sejak kecil. Hingga Kim Jun meninggal dan jiwanya merasuki tubuh Han Emyu Gang, barulah mereka saling mencintai. Dan ketika Kang Hazam meninggal setelah 100 tahun, akhirnya jiwa kedua orang itu tetap bahagia bersama. Cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton film ini.
Bagaimana menurut kalian film ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video saya berikutnya.